Jumanya belum hadir. Entah. Oke, ini ada Impres. Wah, susah banget namanya. Selamat malam, Pak. Imperceptible subjek. Waduh, susah banget namanya. Ada Bang Jema. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda-gurundaku semua yang ada di sini, semangat malam, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Lah Alhamdulillah. ini sehat, dosen KW Masya Allah. malah turun. Gurunda Jumanya udah naik. Waduh, Kok Julius tadi kok lari dia? Takut sama saya atau gimana tuh? Oh, ini Pak Terangkan. Enggak, dia Yang parkir dulu, nelpon katanya dia yang parkir lari. mobil. Oh gitu. Oke, teman-teman sekalian, kita bahas apa malam ini? Ya, silakan Pak Terangkan, mau bahas apa? Terangkanlah. Ini dosen KW Gurunda. Wah, Quran itu dosen disapa kamu. dulu itu imperceptible itu. Oh iya, Imperceptible, Impercep, selamat suble. malam. Selamat malam Impercep. Itu masih ke mute tuh, buka mute-nya. Loh. Selamat malam Pak Imperceptible. Dibuka mute-nya, Pak. Kalau naik harus bersuara. Silakan. Halo. Bang Impercep. Mungkin Aduh. ada masalah, mungkin ada masalah dengan mic-nya. Sama Pak Terangkan aja dulu Pak Sugi. Ya, tema kita malam ini apa teman-teman? Kita Ya, tadi ngikut. membuka tema kitab mana yang Siapakah lebih yang gimana? kitab mana yang lebih sempurna, tapi kalau mau dirubah silahkan, nggak apa-apa Gurunda, rubah aja. Oh, boleh. Kita tawarkan aja kepada teman-teman kita yang ada di sini. Oke, gimana Pak Terangkan? Punya tema sendiri atau tema itu diterima? Siapa yang menolak bapak dan menolak anak, Islam atau Kristen, itu juga bisa. Boleh, siap. Oh, berarti itu temanya, kitab mana yang lebih sempurna? Pak dosen. Boleh. Tumben suaranya loyo, kayaknya belum Boleh. makan itu. Belum mandi. Kayaknya belum makan itu yang biasa dimakan dia. Ini kok lama itunya? Gimana Pak Terangkan? Saya bicara masuknya kok lama banget. Oh, berarti ada masalah dengan sinyalnya itu Pak Terangkan. Atau sebentar saya keluar. Ya, nanti naik lagi langsung. Saya sebentar keluar dulu baru masuk lagi ya. Ya. Iya, itu Pak Terangkan tuh memang si framing itu. Nggak ada Ya, bedanya framing. itu. Tes. Nah, ya tes. Bagus. Sudah. Ya, sudah. Sudah bagus, Pak. Oke, yang dari kekristenan silakan aja ajuin permintaan ya. Tadi katanya banyak, silakan. Ini udah ada gurundanya. Kalau misalkan mau berdiskusi dengan gurunda, silakan temenin Pak Terangkan ya. Takutnya Pak Terangkan belum apa-apa udah mencret duluan. Silakan aja Pak. Silakan Pak Terangkan sama Ustadz Juma dulu. Lanjut.
Ya, silakan mau bahas apa Ya udah kita? penulisan Alkitab itu tadi aja. Ya, kesempurnaan dua kitab ya berarti ya. Kitab mana yang Iya. lebih sempurna gitu ya. Iya. Lanjut Bang Juma. Ya, silakan Anda bangun narasi dulu, nanti saya ikut bahas dari aspek mana kesempurnaan dari sisi mana ini. Logikanya begini. Bicara tentang kitab, Ya. tentu kita harus Enggak, pahami. sebentar. Mohon maaf Pak Terangkan Gurunda, mohon maaf. Ini kebetulan ada yang baru mualaf. Lisa Maria ini mungkin Gurunda belum ini ya, belum sempat menyapa tadi sahadatnya. Atau mau disapa dulu sekarang, silakan sebelum diskusi Gurunda. Ini udah naik orangnya. Yang mana? Ini Lisa Terangkan Maria bukan? ini. Oh, Lisa Maria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pagi bersahadat di tempatnya Ustadz Nandar itu. Masya Allah. Suaranya kecil Mbak, mohon di-up lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Salam kenal ya Mbak. Ya, salam kenal juga. Iya, iya. Kenapa suaranya tuh? Baik, Ustaz Sugi gimana? Mau diangkat sekarang atau nanti setelah diskusi? Ya kalau kita angkat Mbak Maria, kasihan Pak Framing dong. Ya, nanti kalau aja lah, gitu nanti biar setelah biar diskusi terjadi aja ya, diskusi Mbak aja Maria dulu. ya. Diskusi dulu ya. Silakan dilanjut Pak Terangkan. Oke. Oke, jadi lupa jadinya. Logikanya. Ya, jadi logikanya gini. Ada satu hal yang tidak masuk akal dalam argumen-argumen saudara-saudara kita dari Islam tentang kitab mereka dianggap berdasarkan lisan dan bukan tulisan. Sehingga dalam penulisan Al-Quran tidak dijelaskan begitu rupa bagaimana konkretnya Al-Quran itu ditulis. Dan tentu kalau penulisan ini sudah menyalahi kaidah-kaidah penulisan pada umumnya secara ilmiah atau secara logis, maka tentu itu adalah sesuatu hal yang tidak sempurna. Karena dalil apapun yang kita buat, baik itu bersifat dogmatis atau secara religi atau pengagungan kita terhadap kitab kita, jika tidak sesuai juga dengan akal dan proses secara ilmiah dalam penulisan, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak sempurna. Itu mungkin yang ingin coba saya buat gambaran logikanya, tanggapan-tanggapan nanti kita akan feedback dalam hal mengembangkannya dalam dialog tentang kitab yang sempurna. Demikian. Waduh, tumben Terangkan sedikit bagus ngomongnya. Oke, silakan Bang Juma. Ya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat malam teman-teman sekalian. Ini tema yang kemudian kita bahas terkait dengan kesempurnaan Al-Quran. Jadi kalau kita melihat daripada dua kata, kesempurnaan dan juga Al-Quran, tentu yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan Al-Quran dari segi aspek hukum-hukum dan juga hal yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia. Sehingga di dalam Al-Quran itu dijelaskan ma farrata fil kitabi min syai',
Tidak ada sesuatu yang kami alpakan dalam kitab suci ini. Ya. Ini artinya bahwa tidak ada kebenaran yang terkait dengan pengetahuan ilahi yang diperlukan manusia yang terlewatkan, yang tidak tersentuh oleh Al-Quranul Karim. Di ayat lain dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Seorang rasul utusan dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran suci yang di dalamnya terkandung perintah-perintah kekal dan abadi. Nah, dari data ini dalam surah Al-Bayyinah ya, di ayat 3 dan juga ayat 4, itu jelas sekali bahwasanya Al-Quran itu telah merangkum keseluruhan kebenaran serta pengetahuan dari awal maupun akhir. Dikuatkan di dalam surah Hud ayat 11, Allah berfirman, Kitabun uhkimah ayatuhu thumma fasillat, ya, fusilat min ladun hakiman khabir. Ini adalah kitab yang ayat-ayatnya telah kokoh dan bebas dari cacat. Kemudian telah diuraikan terperinci dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi ini artinya bahwa Al-Quran itu memiliki dua sifat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana telah menyusunnya secara kokoh dengan argumentasi yang kuat dalam kebijakan dan bukan semata-mata sebagai dongeng. Itu yang pertama. Kedua, Al-Quran ini menjelaskan segala hal yang patut diketahui mengenai akhirat atau mengenai hal kehidupan setelah kehidupan di atas muka bumi ini. Nah, itulah kemudian Al-Quran mengatakan innahu laqaulu fas wa ma huwa bilhaz. Sesungguhnya Al-Quran itu perkataan yang menentukan dan Al-Quran itu bukan pembicaraan kosong. Ya. Kemudian terakhir dari saya dalam surah An-Nahl ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul latina khatalafu, ya, fi. Jadi merujuk kepada pengertian yang menimbulkan perselisihan di antara orang-orang yang pernah ada gitu. Wa hudaw wa rahma liqaumi yu'minun. Jadi kemudian supaya Al-Quran itu menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kesempurnaannya kemudian itu sangat luar biasa ya. Contoh seperti yang kita bahas beberapa saat yang lalu terkait dengan tentang contoh haid yang diajarkan kemudian dalam kitab-kitab terdahulu, itu kemudian syariatnya disempurnakan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kesempurnaan sistem Al-Quran itu merupakan petunjuk untuk seluruh umat manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sekira begitu sementara. Silakan teman yang lain. Halo, langsung aja Iya. ke Pak Terangkan. Oh langsung ya, oke. Nah, iya, Iya, ke Pak terima Terangkan kasih. aja. Oke, jadi gambaran perspektif kitab sempurna dalam konteks Alkitab dan sedikit nanti saya kaji secara kritik kepada Al-Quran. Menurut apa yang kami pahami bahwa dalam sejarah penulisan Alkitab dimulai dengan adanya tradisi lisan. Ini harus dipahami karena perkembangan dari abad ke abad, bahkan hampir udah 4.000 atau 4.000-an tahun proses itu terkumpulnya semua ayat-ayat atau kitab yang menjadi kitab sempurna sekarang ini. Nah, dan tentu itu dikembangkan dengan ada tulisan, ada lisan, ada tulisan, dan tulisan ini juga masih dibangun di dalam perkaman-perkaman
sehingga nanti dia menjadi sebuah buku-buku kitab bagian-bagian kecil, dan terkumpullah yang disebut dengan kitab yang begitu banyak antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau pandangan isi daripada Alkitab itu pada kitab kami bahwa hal yang dituliskan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-28 ini berkaitan dengan bagaimana pilihan Allah terhadap orang Israel yang menempatkan hukum itu secara sempurna. Yaitu dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Itulah dalilnya. Jadi Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa kitab yang ada pada kami ini adalah sempurna dan segera. Maksudnya segera, di mana Tuhan akan memberikan sebuah contoh-contoh yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Contoh-contoh kegenapan-kegenapan hal-hal yang akan terjadi kemudian kepada manusia, dan itu bersumber dari Alkitab itu sendiri. Namun ketika saya masuk kepada dialog-dialog yang saya temukan dengan beberapa sahabat-sahabat saya dari Islam, selalu mereka bangga bahwa Al-Quran itu adalah sebuah hafalan. Ya, tentu masih berbeda hafalan dengan lisan. Kalau lisan itu konsepnya adalah diajarkan terus menerus, tapi ini hafalan. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah ada hafalan jika tidak ada tulisan? Mungkinkah ada sebuah penguasaan secara tata bahasa kalau tidak ada tulisan-tulisan tata bahasa tersebut? Nah, kalau ini tetap menjadi pegangan orang Islam dalam mengatakan Alkitab Al-Quran adalah sebagai Quran yang sempurna, maka sudah berlawanan dengan aspek-aspek ilmiah dalam pandangan-pandangan kajian ilmiah, bahwa semua harus tertata secara tulisan, tidak bisa hanya mengandalkan lisan. Dan kalau masih bertahan dalam lisan, itu adalah sebuah cacat logika yang tidak bisa diterima secara ilmiah. Itu saja mungkin. Lanjut. Baik. Jadi Al-Quran itu harus dilihat dari sudut pandang keilmuan dan juga dari segi sejarah ataupun pengetahuan, dan juga dari segi ruang itu sendiri. Jadi ketika Al-Quran berbicara mengenai sejarah, tidak ada kitab suci yang tidak pernah berubah satu huruf pun dalam waktu ratusan tahun, kecuali Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah sampai ribuan tahun. Tidak ada pertentangan tentang keaslian Al-Quran sampai hari ini. Lalu kalau kemudian kita melihat Al-Quran itu dari segi ruang, Al-Quran berbicara mengenai semua wilayah di daratan, lautan, angkasa raya, yang mendorong kemudian para ahli ilmuwan untuk istilahnya mengeksplorasinya, sehingga apa yang termaktub di dalam Al-Quran di wilayah daratan, lautan, dan juga angkasa raya itu oleh para ahli, mereka kemudian menemukan aspek kebenaran di dalamnya. Ini yang perlu dipahami. Ketika Al-Quran berbicara mengenai tanah, berbicara mengenai air, berbicara mengenai udara, itu tidak ada kemudian ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang terkait dengan hal itu yang menentang Al-Quran. Lalu kemudian dari segi ilmu pengetahuan itu sendiri, di dalam ayat suci Al-Quran itu banyak kemudian diceritakan proses terjadinya manusia sejak dalam kandungan hingga menjadi terlahir dengan sempurna. Itu Al-Quran tuh menjelaskan itu. Dan yang harus dipikirkan di sini adalah
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidup di zaman jahiliyah. Dia tidak sekolah layaknya Yesus sekolah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hidup pada zona di mana zona itu sudah mengalami peradaban. Hidup di zaman jahiliyah. Tapi kemudian dia mampu mengurai apa yang kemudian ditemukan dan bahkan akan ditemukan. Al-Quran lebih dulu mengurai. Bagaimana kemudian Al-Quran itu menjelaskan satu aspek dan itu ditemukan oleh para ilmuwan. Bagaimana kalau kita mengambil data misalnya terkait dengan proses terjadinya hujan di dalam Al-Quran dan juga dalam Bible. Maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat timpang yang terjadi di antara dua kitab ini. Yang kemudian tidak berkesesuaian dengan pengetahuan. Ada di antara dua kitab ini sangat bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Oke, silakan Pak Framing langsung ditanggapi. Pak Framing. Ya. Langsung ditanggapi. Pak Framing. Ya. Ya, terima kasih. Nah, inilah yang perlu. Apakah Al-Quran sempurna atau Alkitab sempurna? Nah, dari mana acuan sempurna itu kita lihat? Yaitu jika di dalam kitab kami ada yang namanya Taurat, begitu komplit dan lengkapnya penjelasan Taurat itu secara sempurna dituliskan, baik di dalam hal akan penulisannya pada saat itu maupun kemudian hari pada penggenapan nubuat-nubuatannya, itu memiliki satu hubungan antara satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam kitab Zabur, kalau istilahnya dipahami oleh saudara Islam, yaitu Mazmur, dan juga apa yang disebut dengan Injil. Sementara kalau disebut di dalam Al-Quran ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat. Tapi tidak pernah kita bisa melihat penjelasan-penjelasan Taurat, Zabur, dan Injil ini, poin-poin atau esensi dari tiga kitab tersebut. Seperti contohnya kalau kita lihat Taurat, adanya hal pokok penting dari seluruh sejarah
kehidupan di dalam 5 kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu, adanya 10 hukum Taurat sebagai acuan, aturan yang harus dipegang oleh manusia. Sementara kalau saya lihat di dalam Al-Quran, mereka membahas Taurat tetapi tidak ada satupun 10 hukum ini. Ini padahal baru 10 hukum ini. Jadi acuan pegangan di dalam Al-Quran. Maupun itu di dalam pegangan secara Zabur. Kalau kita lihat kitab-kitab syair yang begitu lengkap dan bagus dan sangat indah di dalam mulai dari Ayub, Mazmur, bahkan Amsal, ya, Kidung Agung, itu begitu indah menjelaskan tentang bagaimana keberadaan dari kitab Zabur tersebut. Belum lagi kita melihat dalam konteks apa yang dibahas oleh Al-Quran tentang Injil. Ada kitab 4 yang membahas tentang Injil tersebut, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti ini sebuah kitab yang sangat sempurna, kajiannya lengkap, dan begitu sistematis, punya makna yang sangat. Tetapi kalau kita lihat, saya harus katakan, dan ini mungkin mohon maaf jangan dianggap saya menggiring lalu disebut menfitnah. Saya baca Al-Quran itu, dulu saya sangat tertarik bagaimana mempelajarinya. Tapi setelah saya masuk membaca dari ayat per ayat dari kitab tersebut, itu membuat saya tidak memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan daripada Al-Quran ini. Terlepaslah mungkin seringkali dari teman-teman menilai saya kan hanya membaca terjemahannya. Tetapi bukankah terjemahan itu juga adalah sesuatu yang sah sebagai perwakilan dari original teksnya untuk menghantar kita memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Al-Quran itu kita baca. Tapi ketika saya coba membaca, jujur, karena saya terbiasa membaca. Cek. Kenapa? Siapa yang noise barusan? Pak Ya, Premi? lanjut. Oke, silakan lanjut Bang Juma. Oke, baik. Jadi ini yang saya katakan tadi. Kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat dari mana orang lain itu menilai Al-Quran gitu ya. Nah, kalau saudara tadi mengatakan kesempurnaan itu harus ada kitabnya Yahudi, kitabnya Musa, nempel di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu harus menamai dirinya misalnya perjanjian terakhir, karena ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Itu tidak seperti itu. Kenapa Al-Quran itu bukan kitab Spanyol? Al-Quran itu bukan kitab yang separuh nyolong dari agama lain, bukan. Al-Quran itu kitab yang kemudian kesempurnaannya terkait dengan aspek yang dibutuhkan di dalam kemaslahatan umat manusia. Yang dibutuhkan manusia saat sekarang ini adalah aturan Tuhan. Bukan kemudian gagah-gagahan nempel kitabnya agama lain di dalam kitab kita, lantas kemudian kita katakan kita sempurna. Tidak. Sedangkan kalau kita melihat kesempurnaan dari perspektif pemahaman saudara, misalnya kita lihat di dalam Lukas 24, nomor 44, nomor 66. Di situ dikatakan ada tertulis bahwa di dalam kitab Musa, kitab Torah, kitab Mazmur, kitab para nabi, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata di dalam kitab Tauratnya Bani Israel, baik itu perjanjian lama, itu tidak ditemukan hal seperti itu.
Jadi itu cacat. Memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Cacat namanya. Itu bukan sempurna. Cacat. Nah, kitabnya teman Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu ditulis yang paling terakhir itu kurang lebih 600 sebelum Masehi. Kitabnya Nabi Musa dituliskan 1700 sampai 1900 sebelum Masehi. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Cuman orang Kristen ini melalui instruksi salah satu kekaisaran di abad ketiga sebelum Masehi, kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Inilah cikal bakal kemudian kitab ini dipelajari oleh orang-orang di luar daripada Yahudi dengan adanya terjemahan Septuaginta. Tapi secara literasi, secara fakta, secara histori, itu tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada. Itu kitabnya orang, kitabnya agama lain itu diambil. Lalu kemudian penulis mencocok-cocokkan kemudian dengan apa yang ada cerita di dalam kitabnya orang Yahudi untuk kemudian melahirkan satu konsep di mana Yesus itu dijual sebagai Tuhan kepada siapa? Kepada Romawi, kepada Yunani. Jadi tidak ada hubungannya. Kitab Yahudi itu milik orang Yahudi, tapi diambil, dicocok-cocokkan, dibatalkan yang tidak sesuai dengan keinginan Romawi Yunani, lalu dilanjutkan yang menurut mereka masih sesuai dengan orang yang Romawi dan Yunani. Karena perjanjian baru itu hadiah untuk orang Romawi Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Perjanjian baru itu. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat dari aspek yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menilai. Kesempurnaan Al-Quran itu ketika Al-Quran berbicara mengenai Torah untuk Bani Israel, Mazmur untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Nah, kesempurnaannya Al-Quran itu tidak tergantung kepada tiga kitab tadi. Kesempurnaan Al-Quran itu seperti apa yang saya terangkan tadi. Ketika Al-Quran berbicara mengenai konsep ketuhanan, valid, sahih, masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai Nabi, valid, sahih, masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai satu hukum, valid, sahih, dan masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan pengetahuan, rasional, dan tidak bertentangan dengan sains. Itu kesempurnaan yang dimaksud. Tapi kalau Anda menilai kesempurnaan itu harus ada kitab Kejadian, di mana matahari duluan, baru siang dan malam duluan baru matahari. Lalu kemudian ada tentang proses-proses hewan singa makan rumput dan seterusnya. Itu tidak seperti itu yang dimaksud sempurna itu. Kesempurnaan Al-Quran adalah ketika apa yang dibutuhkan manusia termaktub di dalamnya. Manusia butuh bernegara, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh bersosialisasi, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh militer, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh ekonomi, ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kita berbicara mengenai negara, tata ruang politik dan bernegara dalam kitab Anda itu tidak ada. Yang ada hanya kerja paksa, kerja rodi, perbudakan. Di Al-Quran berbicara mengenai syarat-syarat nikah. Di kitab Anda tidak ada. Yang ada hanya pencabulan, ya, persinahan, penghinaan terhadap para nabi. Itu poin yang harus Anda sadari dan Anda harus pahami. Ketika kemudian Anda membicarakan Al-Quran, Anda bingung karena memang Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang yang berakal. Al-Quran itu kitab termaterai. Sedangkan kami umat Islam, sistem apapun yang dibutuhkan oleh manusia dalam kemaslahatan hidup manusia, itu ada dalam Al-Quran. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah bingung dengan kitab suci kami. Kenapa? Karena metode yang disajikan oleh Al-Quran dengan kecakupan akal manusia yang sempurna, itu berkesesuaian. Nah, sedangkan Anda yang menghidupkan diri Anda, menghidupkan hati Anda, menghidupkan pikiran Anda, menghidupkan kehidupan bersosial Anda dengan tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, bagaimana mungkin kemudian kitab yang penuh dan syarat dengan perintah Tuhan Anda bisa paham? Sedangkan perintah Yesus aja Anda nggak paham. Apalagi perintah Allah. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi Al-Quran itu memang diperuntukkan hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman itu nggak bisa. Anda boleh baca di nubuatannya di dalam Ulangan 29 nomor 12. Ya, itu sangat jelas itu.
Saya kira begitu sebagai tanggapan dari saya ya, bahwasanya kesempurnaan Al-Qur'an itu tidak dilihat bagaimana kemudian penulis awal mula Al-Qur'an itu mengambil, mencuri, merampok, mencocok-cocokkan kitab agama lain ke dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu dituliskan tidak berdasar terhadap penyelidikan terhadap kitabnya orang lain. Al-Qur'an bukanlah kitab usil. Al-Qur'an bukan kitab Spanyol, tapi dia adalah kitab Arab asli, rasional, absolut. Demikian. Oke, mungkin aku tambahin dulu ya. Tunggu. Silakan Bang Jul. Ya, signalku agak jelek, nanti aku hilang soalnya. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada Alkitab ya di sini ya, kan kita tahu nih Alkitab yang pertama kali dibuat itu kan yang punya Katolik. Kalau Protestan ini kan mengambil dari Katolik terus dikurangi 7 kitab. Jadi kalau kita lihat Katolik ya, 46 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. Kalau ini di YouTube ya, kita ngambil video orang 47 menit, terus kita timpain suara kita 27 menit, saya berani jamin ya, bahwa Anda langsung kena yang namanya strike. Ya, jadi pemilik yang 47 itu bisa men-strike Anda, karena Anda dianggap hanya mengcopy konten orang. Ya, jadi Perjanjian Lama plus bonus gitu. Mungkin namanya Alkitab plus bonus. 4 Injil itu. Terus teman-teman Kristen kalau mau jujur, ya, mau jujur mengatakan, ya sebenarnya yang namanya Injil itu apa sih? Itu kan adalah kutipan, testimoni-testimoni dari orang-orang. Karena penulis Injil tersebut juga tidak ada di saat kejadian-kejadian tersebut. Contoh, ya saat pesta di Kanaan nggak mungkin ada. Terus yang kedua, saat Yesus baru lahir juga nggak mungkin ada. Saat Yesus mengungsi ke Mesir nggak ada juga. Saat Yesus pertama kali ke Yerusalem juga nggak ada. Jadi mereka hanya menulis berdasarkan testimoni yang kita nggak tahu itu testimoninya benaran atau tidak. Yang namanya testimoni ini kan bahaya. Contoh misalnya, kalau kita nanya sama tetangga Ustadz Sugi bilang, oh Ustadz Sugi saat umur 10 tahun, dia jatuh dari pohon mangga. Padahal nggak ada kejadian itu. Ya, Ustadz Sugi patah kaki gara-gara main bola. Dikiranya gara-gara jatuh dari pohon mangga, karena Ustadz Sugi sering ya kelihatan memanjat pohon mangga saat dia kecil. Nah inilah yang saya bilang, ya teman-teman kalau mau jujur mengatakan, memang itu kan hasil testimoni, hasil kutipan-kutipan dari kesaksian orang yang kita juga nggak tahu itu benaran atau tidak. Ya, jadi gimana dikatakan bahwa itu kitab yang sempurna? Sempurnanya dari mana gitu? Ya, terus kalau kita bicara manusia ini kan kalau nggak diatur dia akan seperti binatang. Itulah kenapa ya Islam itu disebut sebagai kitab penyempurna. Karena di Islam lah semua panduan itu ada. Kalau kita hanya mengacu kepada Alkitab, maka manusia ini akan menggunakan ya standar masing-masing, kasih masing-masing. Kalau kita bicara kasih masing-masing, setiap orang punya implementasi kasih yang berbeda. Sama seperti saya pernah katakan ya, bagi orang Amerika, bagi orang bule, yang namanya berhubungan intim sebelum menikah, ya baru kenal langsung berhubungan intim, itu adalah wujud kasihnya. Itulah kenapa dibilang making love. Ya, ML itu kan making love, artinya membuat cinta. Cinta itu apa? Kasih itu kawan-kawan. Kalau gunakan standar itu, ya, apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan untuk manusia? Coba saya tanya teman-teman, apakah Tuhan menginginkan manusia itu bersikap dan bertingkah laku seperti itu? Tentu tidak kan? Jadi kembali lagi, kalau kita mengacu hanya kepada Alkitab, maka kita nggak akan punya satu standar jelas bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku. Itulah kenapa ya Allah menurunkan Al-Quran sebagai penutup dan juga penyempurna agar manusia itu tidak perlu lagi ya setiap bingung nanya kepada Nabi. Setiap bingung gitu kan, saya mau lakuin ini, saya mau gini, kira-kira cocok apa enggak? Oh suruh Nabi aja, suruh Nabi tanya sama Tuhan. Oh kalau Nabi bilang oke, oke lah, itu kan kacau. Ya kalau nabinya kalau nabinya nggak sibuk, oke lah. Kalau nabinya sibuk gimana? Manusia di dunia ini kan setiap tahun bertambah. Sekarang sudah mau nyentuh 7,5 miliar, bayangkan gitu. Kita butuh berapa banyak nabi gitu sebagai panduan kita? Kan nggak nyambung nantinya. Oke, mungkin dari saya tambahan itu aja. Silakan yang lain.
Mungkin langsung Pak terangkan biar nggak kelamaan Pak terangkan mendengarkannya. Kebetulan ini ada temannya juga kayaknya nih, Imper Bible. Silakan Pak terangkan. Nah, jadi saya harus masuk kepada statement atau pernyataan-pernyataan Saudara Juma. Kalau dia suka bilang Spanyol, kalau saya bilang Skopi, separuh kopi. Kenapa saya katakan kopi, separuh kopi? Karena kalau kita lihat bagaimana seluruh isi daripada Al-Quran tersebut, seperti contohnya ketika kita melihat mulai dari Quran 1 pembukaan, sapi betina, keluarga Imran. Ini keluarga Imran kan, ini bukan sebuah catatan keluarga di dalam Arab ini, kan gitu. Terus ada lagi seperti Nabi Yunus, ini kan namanya Skopi, Nabi Hud, Nabi Yusuf, apalagi yang namanya Maryam, begitu banyaknya dari kitab-kitab ini di Al-Quran memang skopi, separuh kopi. Lalu pertanyaannya, dari mana bisa kita sebut bahwa ini adalah kitab sempurna? Sebab nama-nama yang ada di dalam kitab-kitab tersebut itu bukanlah letak tata wilayah di Israel, di Arab, tapi semua itu adalah letak tata wilayah di Israel. Israel dengan Arab itu begitu jauh jaraknya. Boleh dikatakan Israel ke Mesir itu kalau boleh dikatakan bisa sampai 20-30 kilometer, dan sama juga itu kalau ditarik garis lurusnya ke Arab. Dan tidak mungkin ke sana. Tetapi pertanyaannya, mengapa kitab ini malah lari ke sana dan disebut di dalam kitab Al-Quran, lalu jadi skopi di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya mau coba kritisi begini. Betapa bangganya Bang Juma mengatakan Al-Quran itu adalah kitab sempurna dari aspek kaidah ilmiah. Kita harus real menjelaskan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah-kaidah teknologi atau ilmu, aspek ilmu apa sebenarnya yang dikeluarkan oleh Al-Quran ini. Betul? Jadi jangan kita hanya sekedar asumsi untuk hanya meyakinkan orang bahwa kitab kita adalah kitab yang sempurna. Tapi sesungguhnya dalil konkretnya tidak menjadi sebuah landasan yang kuat. Ya, seperti tadi yang saya buat tadi, skopi, separuh kopi. Namun yang paling lucunya lagi, saya sangat lucu tadi ketika Bang Juma begitu bangganya mengangkat sebuah topik kaidah hukum di dalam Al-Quran itu dibahas dengan tentang contoh haid. Haid diangkat sebagai contoh kaidah hukum, menunjukkan Al-Quran sebagai sesuatu yang sempurna. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang remeh-temeh. Seorang perempuan haid lalu diatur begitu saja. Ya, kami itu sebenarnya di dalam kitab kami Perjanjian Lama tentang haid diatur. Ya, tetapi kami nggak pernah memakai itu sebagai acuan bagaimana seorang perempuan mengatur haidnya. Karena kalau haid itu natural, baik itu secara primitif, modern, apalagi bentuk kontemporer sekarang. Ya kalau dulu mungkin orang pembungkus tidak ada, ya begitu aja dulu zamannya mak-mak. Ya kalau haid ya begitu, merah-merah semua, gitu. Ya kalau udah modern ya barangkali sudah ada pembalut. Dan yang terkontemporer sekarang kan mereka bisa membuat supaya bagaimana haid itu rapi dan bersih tanpa ada satu
percak-percak yang membuat haid itu terlihat kan. Kalau ini sebuah contoh yang dianggap sebagai landasan kitab sempurna, saya sangat tertawa. Hal haid itu menurut saya nggak perlu diajarin orang. Naluri manusia itu sendiri mengajari mereka bisa melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi karena saya tahu di dalam Al-Quran ini ada skopi, separuh kopi, maka ya tidak heran mereka melaksanakan aturan-aturan agamanya yang berafiliasi dari hukum-hukum Taurat, tapi tidak memahami esensi dari apa kata peraturan haid di dalam konteks Taurat itu sendiri. Sama seperti sunat. Sunat di Islam begitu kuat, tetapi esensi sunat tersebut mestinya tidak tersampaikan sesuai dengan konsep mila Abraham. Nah inilah yang saya katakan skopinya yang sering saya kaji di dalam debat-debat dengan teman-teman Islam. Saya bukan berbicara tentang bagaimana menghujat atau mengata-ngatain, tapi inilah yang saya temukan dari argumen-argumen ini saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke, Itu yang terima mungkin bisa kasih saya Pak bagikan. Terangkan. Terima Mungkin kasih. nanti bisa ditanggapi sama Bang Juma. Sebelum ke Bang Juma, ini saya mau sapa dulu Imperceptible Bible siapa ya? Silakan. Sorry tadi terpental tadi. Oh, si Edis. Ya, Ada ya, kendala ya. suara tadi kegangguan. Ya, sebelum ke Edis, Bang Juma dulu, silakan Bang Juma untuk dibuktikan bahwa emang Al-Quran itu sempurna. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi sesuatu hal yang mana hal itu adalah hal yang sangat luar biasa tapi dianggap sepele. Kenapa? Karena konsep yang ada di dalam dirinya tentang agamanya itu hanya iman, dan tidak pernah mendudukkan akal sehatnya untuk beriman. Ketika berbicara mengenai haid, kenapa kemudian Islam itu menyempurnakan hal ini? Lalu kemudian ditertawakan. Karena nggak belajar. Wanita haid di dalam Islam boleh melakukan apa saja. Boleh berhubungan dengan siapapun. Kecuali satu. Wanita haid haram hukumnya kemudian melakukan hal yang disebut jima dengan suaminya. Itu aja. Nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji, nggak boleh berhubungan seksual. Tapi dalam kaitannya berhubungan dengan suaminya dalam arti perilaku sehari-hari itu boleh. Berhubungan dengan anaknya boleh. Berhubungan dengan tetangganya boleh. Tapi kalau agama ajaran terdahulu nggak bisa. Nggak boleh. Wanita haid yang diajarkan di dalam Imamat 15 itu nggak boleh kemudian berada di tengah-tengah manusia kalau dia haid. Dia harus diungsikan, diusir. Lebih parah pengusirannya daripada kemudian orang yang kena COVID. Ini yang tidak Anda pahami karena Anda tidak belajar. Kalau di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan bahwasanya kenajisan dengan orang yang haid itu berimbas kepada apa? Mati dalam kekufuran, mati dalam kekafiran ketika kemudian belum sampai maghrib tiba atau matahari belum terbenam. Ya, diterangkan dalam Imamat 15, setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan haid menjadi najis, dan setiap barang yang diduduki oleh orang yang haid itu juga menjadi najis. Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya wanita haid itu wajib hukumnya mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh wanita haid haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang kena tubuhnya kepada orang yang haid,
maka dia harus mencuci pakaian, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa pelana yang diduduki oleh orang yang najis, maka najis pula orang tersebut. Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang yang kena haid tadi itu duduk, dan orang yang kena haidnya tadi itu, tempat duduknya tadi itu kena kepada orang lain, maka orang lain pun akan menjadi najis. Misalnya, istri Anda haid, kemudian Anda duduk di bekas istri Anda haid, maka Anda suaminya menjadi najis. Ketika Anda yang suaminya menjadi najis tadi tersentuh oleh anak Anda lagi, maka anak Anda juga najis. Anak Anda keluar dari rumah bersentuhan dengan orang lain, orang tadi itu juga najis hukumnya. Maka semua kena najis. Kalau ini masih tidak disempurnakan Al-Quran, maka dunia ini akan kiamat. Subhanallah. Untung saja aturan seperti ini hanya berlaku lokal dan temporer. Hanya berlaku kepada kaumnya Nabi Musa. Dan tidak berlaku kepada semua manusia. Untung saja Al-Quran datang meluruskan, menyempurnakan ajaran ini. Anda baca Imamat 15 supaya Anda itu bisa siuman. Lalu pada hari ke-8, pada hari ke-7, ya, ketika wanita itu haid menjadi hari terakhir, hari ke-8-nya harus ditambah 7 hari ke depannya. Baru bisa dikatakan orang itu tahir. Berarti wanita ini harus diungsikan kurang lebih 14 hari. Disimpan di hutan. Supaya tidak tersentuh oleh manusia. Supaya tidak menyentuh barang-barang yang bisa disentuh oleh manusia lain. Bayangkan pada hari ke-14 wanita haid ini, dia harus mempersembahkan 2 ekor burung merpati. Bayangkan kalau di Indonesia, ini udah berapa kali saya bahas. Bayangkan kalau wanita Indonesia itu ada 100 juta. Maka setiap bulan pemerintah harus menyiapkan 2 ekor merpati, 200 juta burung merpati. Setiap bulan. Ini baru di Indonesia, Bung. Bagaimana kalau di Malaysia? Bagaimana kalau seluruh dunia? Berapa merpati yang harus korban setiap bulannya di dalam dunia kita sebagai makhluk yang hidup di dalam dunia ini? Ini kehidupan apa yang bisa dicerminkan dengan hukum seperti ini? Bayangkan kalau presiden kita perempuan. Bayangkan kalau kepala sekolah menjadi perempuan. Bayangkan kalau kepala bank yang perempuan. Bayangkan kalau gubernurnya perempuan. Bayangkan kalau dari desa, camat, bupati, gubernur, presiden, kepala lembaga-lembaga, para menteri adalah perempuan. Begitu haid, negara berhenti, bubar. Jadi jangan Anda anggap sepele. Karena Anda tidak belajar, Anda tidak tahu. Ya, inilah yang kemudian Al-Quran datang sempurnakan, Bung. Oke? Bagaimana mungkin kemudian wanita ini dianggap seperti yang ada diperlakukan di dalam Imamat 15 ini? Apa yang disentuh oleh wanita haid tersebut, kemudian disentuh lagi oleh orang lain, maka orang yang menyentuhnya akan najis sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Barang yang disentuh, orang yang menyentuh orang haid juga disentuh sama orang lain. Jadi semua jadi najis. Tidak ada kehidupan. Lalu siapa yang masak di rumah? Kalau wanitanya haid. Mereka masak, wanita haid masak. Pegang panci, pegang ikan, pegang beras. Yang menyentuh beras akan najis. Tidak ada yang makan. Untung saja ajaran Torah itu hanya untuk Bani Israel dan hanya sampai kepada pengutusan Nabi Isa alaihissalam. Begitu Rasulullah Muhammad SAW datang, maka disempurnakan ajaran haid itu. Gitu, Bung, cara belajarnya. Belum lagi berbicara mengenai perang. Bagaimana perang di dalam kitab saudara? Kucing, meong, nyamuk, lalat, apalagi kodok, semua harus dibasmi. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Tidak ada yang boleh dihidupkan ketika dalam perang menurut perjanjian lama. Itu yang perlu Anda pahami. Islam datang kemudian untuk meluruskan itu, menyempurnakan itu. Ketika engkau berperang, lawanmu sudah menyerah, antarkan lawanmu itu ke tempat yang aman. Itu hanya ada di Islam. Di tempat kamu nggak ada yang kayak begitu. Ya, jadi berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran, Al-Quran sempurna dari aspek yang dibutuhkan oleh manusia.
Bukan ngambil kitabnya orang, merampok kitabnya orang, lalu kemudian melabeli perjanjian lama, biar kitab yang dihadiahkan untuk Romawi Yunani ini dianggap perjanjian baru. Bukan begitu, Bung. Demikian sementara. Silakan Ngibul. Oke, silakan Bang Edis kalau mau menanggapi Bang Edis. Di Baik, mute-nya. sorry. Lanjut Bang Edis. Iya, sorry tadi ya. Pertama tadi ada kendala sama suara saya nih. Sekarang udah bisa ya, udah normal Ya. ya. Udah terdengar jelas suara saya. Silakan lanjut ditanggapi aja. Baik, iya ya. Jadi pertama-tama tadi waktu saya masuk itu temanya itu kesempurnaan ya. Jadi pertama itu sebenarnya kita harus bicara definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan sempurna gitu loh. Karena tadi kesan yang saya tangkap dari Zulkifli itu adalah menyempurnakan. Jadi saya bertanya-tanya di sini, ini teman-teman ini mengerti nggak perbedaan antara sempurna dengan menyempurnakan? Itu dua kata yang berbeda. Saya minta persetujuan dulu dari teman-teman ini. Kira-kira kalau definisi dari sempurna itu adalah tidak membutuhkan apa-apa lagi, itu kira-kira sepakat nggak? Sempurna itu artinya sudah penuh begitu. Kira-kira sepakat nggak? Saya rasa sepakat ya. Jadi kalau kita membaca Bible dari A sampai Z, itu Bible itu diksi-diksi semacam itu. Tetapi diksi-diksi semacam ini itu berasal dari teman-teman Muslim. Seperti yang baru dikatakan oleh Julius sama Zulkifli tadi. Ya kan? Nah, kalau sempurna, kita udah sepakat dengan definisi sempurna itu adalah penuh, tidak membutuhkan apa-apa lagi. Kenapa teman-teman Muslim itu tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran yang diklaim sebagai kitab sempurna? Karena apa? Karena adalah sebuah kenyataan bahwa ketika teman-teman Muslim mau ngapain pun, itu yang menjelaskan itu kitab-kitab lain, bukan Quran. Seperti buku-buku fikih, bahkan ulama gitu. Bahkan hadis pun masih kurang lengkap gitu nanti. Masih ada pendapat-pendapat lagi begitu. Seperti misalnya kalau kita mau tanya petunjuk sholat, apakah Quran sanggup gitu untuk menjawab bagaimana sholat itu, kapan dilaksanakan, cara wudhunya bagaimana, itu tidak akan ketemu. Makanya kita harus bicara dulu tentang definisi sempurna itu apa, gitu loh. Jadi kalau kita kalau kita sudah sepakat, maka gugur tidak Quran itu sebagai kitab sempurna, karena teman-teman Muslim nyatanya masih menggunakan kitab-kitab lain. Itu tanggapan pertama. Kemudian yang kedua, masalah lari ke masalah ini ya, masalah haid ya. Jadi kalau kita baca perjanjian lama ya, hukum Taurat, memang hukum Taurat itu sangat ribet ya. Dan ini bisa saya katakan hampir-hampir mustahil bisa dilaksanakan oleh manusia ya. Karena itu beban berat ya. Kata Paulus itu supaya pelanggaran itu semakin nyata gitu. Jadi semakin kita baca hukum Taurat, semakin tahu kita ini banyak salahnya. Nah, satu yang menarik tadi dikatakan sama Juma ya, bahwa kalau perempuan haid itu kalau didudukin, apa yang didudukin itu menjadi najis bla bla bla. Ada satu ayat ya dalam Quran bagaimana seseorang itu diwajibkan untuk bertayamun. Baik itu dengan debu atau apapun ya, tapi yang orang-orang awam tahu ya, bagaimana kalau habis wudhu itu, bagaimana dia bersentuhan dengan perempuan, maka itu harus wudhu lagi. Itu bukan perempuan haid loh. Bukan perempuan yang lagi najis. Ya, tidak pandang bulu. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan standar yang sama, nggak standar ganda, ini bagaimana kedudukan perempuan itu jadi semacam itu gitu loh. Seolah-olah perempuan itu menjadi sesuatu yang bisa menajiskan orang. Kan gitu nanti jatuhnya. Nah makanya saya bilang begini, dalam diskusi itu, pertama itu kita harus
sepakat dulu tentang kriteria. Karena kalau kita nggak menggunakan kriteria Nah, yang gini sama, Bang Edis, poinnya aja dulu sampaikan apa, biar langsung ditanggapi, nggak molor waktunya. Poinnya dulu, biar mengerucut. iya, poin yang ingin saya sampaikan itu adalah kalau kita mau diskusi apapun, kita itu harus bicara dulu tentang definisi yang kita sepakati. Jadi kalau kita bicara tentang kata sempurna, yang dimaksud sempurna ini apa? Saya rasa nggak Gitu perlu loh. diulang, Dis. Semua orang udah dengar yang kamu apakan itu. Yang kamu Iya, yang sampaikan jelas. udah dengar. Ya udah, nggak usah diulang-ulang terus. Lanjut. Kalau Ya Kristen kalau ngomong gitu langsung dipotong. aja ditanggapi Bang Juma, biar mengerucut. Kalau nggak kasih timer. Nggak, kalau Kristen ngomong kan harus dipotong itu karena Bukan berbahaya gitu. dipotong. Salah kamu ulang-ulang, Gimana sih kau? Edi. Kamu ulang-ulang, kamu mau mengulang lagi kan Nggak masalah apa-apa, definisi. nggak apa-apa, Ustadz Ngapain Sugi. kamu ulang? Nggak apa-apa Ustadz Si- Sugi, kasih dia si ulang-ulang. Zulkifli aja ngulang-ulang Nggak apa-apa. juga nggak apa-apa, saya diem aja. Jadi gini Ustadz Sugi, dia ini mau kasih nampak bahwa dia ini ada isinya, biar teman-teman Kristen yang nggak ngerti apa-apa yang lagi nonton terkesima dengan dia. Biar aja, kasih dia panggung. Jadi gini teman-teman ya, saya melihat Zulkifli di sini tidak bisa membedakan sempurna dengan menyempurnakan. Jadi narasi yang dia bangun tadi sudah bergeser dari sempurna ke menyempurnakan. Dibilanglah kalau dalam Bible perang itu harus semua dibantai yang bernapas. Kalau Quran datang begini-begini, yang pohon jangan ditebang bla bla bla, kan begitu. Jadi narasinya sudah berubah dari sempurna kepada menyempurnakan. Padahal tadi Oke, seingat saya kalau waktu gitu Bang Edis, kita bahas dulu antara sempurna dan menyempurnakan gitu ya. Udah biar mengerucut aja dulu dia nih. ngomong dulu. Nanti nggak Udah selesai-selesai. kelamaan Kasih ini aja dia dia ngomong. waktu. Nggak apa-apa, dia mau show off kasih Pokok- orang-orang Kristen. Nggak pokoknya apa-apa, kalau saya- biar tenang. Pokoknya kalau saya ngomong itu mendadak jam dinding itu Gak ada usah lagi di framing, gak usah dinding. framing. Lanjut aja, gak usah framing. Oke ya, baik saya lanjutkan ya. Jadi pertama-tama ini statement terakhir ya. Bible tidak pernah mengklaim ataupun Kristen tidak pernah mengklaim bahwa Bible ini buku sempurna. Coba tunjukin ayat mana yang ngomong gitu. Tetapi teman-teman Muslim itu gembar-gembor mengatakan Quran itu kitab sempurna. Tetapi hebatnya dalam tanda kutip ya, hebatnya teman-teman Muslim itu tidak bisa menggunakan hanya Al-Quran. Contoh, untuk sholat saja, itu kalau teman-teman Muslim hanya pakai Quran, itu nggak tahu harus wudhunya Ulang Perasaan ini lagi. sudah diulang sini. Kalau nggak ada ilmu Ulang turun. lagi. Kalau nggak ada ilmu turun. Itulah Udah, kesempurnaan. Edi Juma yang tanggepin. Diulang-ulang Ya terus, udah. bosen. Tanggepin. Oke, Iya, mungkin kalau nggak aku ada duluan, ilmu- aku lagi buat puzzle soalnya. Iya, Ya, silakan. jadi aku mau bilang sama Edis, ya nggak apa-apa Nggak lah. ada Dia ilmu kan mau mau show debat off ya untuk gini. orang-orang Kristen. Ya, jadi kalau kita bicara, ya sekali lagi, Kristen itu nggak pernah bilang bukan karena dia sudah sempurna. Karena yang namanya Alkitab itu dibuat oleh bapak-bapak gereja dengan melakukan kanonisasi. Tadi saya sudah bahas di duluan ya, bahwa itu mengambil, ya kalau Bang Zuma bilang Spanyol gitu kan, bahkan bisa dibilang 70% Spanyol, 30% ya dari tulisan-tulisan yang kita nggak jelas lah, ya bisa dibilang nggak jelas karena itu kan testimoni, bukan firman Tuhan langsung. Jadi kalau tadi saya udah bilang, kalau itu adalah konten, kamu ambil konten orang, ya sampai 47 menit, terus konten kamu sendiri yang original kamu ngomong 20-an menit, itu udah dianggap sebagai konten berulang, sudah dianggap sebagai konten orang yang kamu curi. Itu bisa kena strike. Terus yang kedua, yang jadi masalah adalah, ya, kalau di Alkitab itu kan dia nggak bisa ngomong apapun, karena memang dia adalah hasil ciptaan dari bapak-bapak gereja. Ya, hasil ciptaan bapak-bapak gereja. Kalau dia mau tulis ini adalah kitab yang sempurna, nanti kena tabok. Susahnya kan itu, nanti menabok dirinya sendiri. Kalau Quran, ya, itu kenapa kamu itu harus istilahnya dijelaskan dengan tambahan-tambahan dari luar. Karena dengan otak kamu, otak kita lah, bukan hanya kamu ya, harus kita akui semua orang, ya, itu tidak sempurna. Al-Qur'annya sempurna, manusianya yang nggak sanggup. Saking nggak sanggup sempurnanya untuk harus mengikuti minta bantuan secara kitab sempurna. lain ya. Nggak minta bantuan. Ya, jadi udah dibilang, sama kayak misalnya kamu baca buku tuh, ada yang namanya daftar pustaka, ya, ada daftar pustaka, habis itu ada di depannya itu, untuk membantu kamu lebih gampang,
mencari yang ingin kamu cari. Oke, mungkin dari saya itu tambahan. Saya mau kerjaan saya lagi. Silakan yang lain. Ya, Nanti dibilang sebentar, sama sebelum dia, ke Bang Muslim Bima, ini Muslim banyak kali nanti dibilang. Kasih lah ya, ganti-ganti. sebentar ini kan ada 5 lawan 4 rangkan 1. nih. Sebentar Memang Tis, gitu. ini akan ada 4 Formasinya rangkan. memang harus Yang gitu. mau turun Harus siapa 5 nih? lawan 1 baru imbang. Turunan ada sih di sini nggak ada ilmunya sih menurut saya. Cari yang lain gitu. Ini ada 4 rangkan soalnya. 5 lawan Ya, 1 itu baru aja imbang tadi. kalau. Di sini nggak ada ilmu sama sekali. Saya mending Edis. lawan kucing daripada Edis. Kucing lebih berilmu daripada dia. Ya, di-kick aja. Jadi izinkan saya menjelaskan tipuan Edis dulu ya, teman-teman. Dia katakan bahwa Alkitab itu tidak sempurna, kata dia. Itu karena dia Kristen penyembah manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas dikatakan bahwa kitab mereka itu tamim. Tamim itu dalam bahasa Ibrani artinya sempurna. Itu diterangkan di dalam Mazmur 19 nomor 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman atau orang yang bodoh, atau orang yang ummi, atau orang yang naif. Ini jelas. Jadi Edis itu melakukan tipuan seperti itu karena menutupi kelemahannya. Karena kitabnya memang tidak sempurna. Kalau kitabnya orang Yahudi sudah jelas sempurna bagi orang Yahudi. Kristen itu bukan Yahudi. Sehingga karena dia Kristen malu masuk di dalam agama Yahudi karena dia bukan orang Yahudi, maka diambil kitabnya orang Yahudi untuk kemudian dikatakan perjanjian lama, lalu kitabnya mereka, karangan mereka dikatakan perjanjian baru. Ya, jadi terangkan tolong pegangan yang kuat. Mazmur itu menurut kitabnya orang Yahudi menjelaskan Taurat Tuhan itu sempurna untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Makanya terkait dengan haid itu hanya untuk Bani Israel aturan itu. Kalau itu diberlakukan kepada seluruh umat manusia, dunia ini kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, Edis masih monitor ini pasti. Kenapa Al-Quran itu kemudian dikatakan sempurna? Oh, dia katakan sempurna dengan menyempurnakan itu beda, kata dia. Kenapa harus ada penjelasan hadits? Apa hadits itu? Hadits itu adalah perkataan Rasulullah. Kesempurnaan Al-Quran itu tidak lepas daripada keberadaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan ketetapan. Dan kami turunkan zikr Al-Quran kepadamu agar engkau Muhammad menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Kesempurnaan Al-Quran itu tidak terlepas daripada misi kenabian Rasulullah sebagai penyampai Al-Quran untuk menerangkan kepada seluruh manusia apa yang diwahyukan kepada manusia melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan Rabbana wa bu'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka. Hikmah inilah yang kita kemudian sebut hadits. Jadi perintah kesempurnaan Al-Quran itu tidak terlepas dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampai hadits dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan mensucikan mereka. Sungguh engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini perintah. Perintah Allah kemudian menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah itu memang sebagai kesempurnaan Al-Quran karena dia akan menjelaskan tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah itulah hadits. Di ayat lain dikatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbi wa illam taf'al fama ballaghta risalata.
Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Muhammad, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanah Tuhanmu. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Jadi ini kesempurnaan Al-Quran. Adanya perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menguraikan isi Al-Quran. Dan itu adalah hikmah. Hikmah inilah yang disebut dengan hadits. Ini yang tidak dipahami oleh mereka. Kemudian terakhir, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima." Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Berarti perintahnya dari Al-Quran, kesempurnaannya dari Al-Quran, manusia harus mentaati hadits, mentaati Rasulullah, di mana ajaran Rasulullah termaktub dalam hadis sahihah. Dan sungguh sekiranya mereka setelah menzalimi diri mereka datang kepada Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Jadi kita mengikuti apa yang menjadi pengajaran Rasulullah karena wujud kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Si Edis ingin menjadikan Al-Quran dan hadits itu seperti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Lukas, kitab Markus, kitab Yohanes, kitab Matius. Itu yang dia inginkan terjadi terhadap hadis. Tidak. Hadis itu rangkaian daripada tugas Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia yang diutus oleh Allah, sebagai nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, untuk mewaraskan semua manusia yang gila. Seperti itu. Makanya Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang berakal. Sekira begitu ya. Silakan Pak Framing kalau ingin membual, waktu dan tempat disilahkan. Ya, Pak terangkan. Silakan Pak terangkan. Pak terangkan. Pak terangkan. Kalau enggak saya naikin oten yang lain nih. Pak terangkan. Nah, kemana Pak terangkan nih? Pak terangkan monitor. Atau suara saya yang hilang nih? Ada dia aja yang pura-pura bisu gitu. Oh. Dia kena ini tadi, kena strom terkait dengan haid. Oh iya, iya. Pak terangkan monitor. Ya, ditutup. Apalagi dimarahin istrinya nih Pak terangkan. Si Edis mana? Si Edis kabur. Udah jawab aja. Oke. Jadi dari beberapa silogisme yang saya buat dalam hal terminologi sempurna itu, kaitannya dari seperti contoh sistematika penulisan, bagaimana ditulis dan sebagainya. Tentu boleh saya katakan Al-Quran tidak mewakili sebagai kitab yang sempurna. Belum lagi bagaimana ayat-ayatnya, ayat-ayat yang di dalamnya. Salah satu contoh tadi yang diangkat cuma bagaimana haid begitu disiplinnya. Hal itu dipraktekkan di dalam Yudaisme. Tapi di Islam ini malah jadi melenceng. Nah ini yang tidak ada relevansinya. Hukum-hukum dibuat ataukah ini hanya skopi. Dan
kami memang kalau boleh dikatakan berdasarkan hukum-hukum, khususnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, tetap perjanjian lama kami pegang. Tetap perjanjian baru menjadi sebuah acuan kitab kami, inti kitab kami. Tetapi itu kami buat sebagai relevansi, hubungan yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena berkaitan apa-apa yang telah terjadi digenapi di dalam perjanjian baru. Tetapi kalau kita lihat apa-apa yang terjadi di dalam Taurat, Zabur dan Injil digenapi di dalam Al-Quran, tentu tidak akan memenuhi hal-hal apa yang dipenuhkan di Al-Quran sebagai acuan kitab yang sempurna. Nah, kalau tadi Edis sudah sedikit menyinggung, memang arti terminologi disempurnakan dan sempurna itu dua hal yang berbeda. Dan kalau diangkat tadi dalil itu, memang dikatakan Al-Quran yang disempurnakan, bukan kitab yang sempurna. Kalau kata disempurnakan berarti ada kata kerja yang dimana proses itu membawa kepada kurang sempurnanya Al-Quran ini untuk disempurnakan. Nah, ini yang mungkin secara etimologi atau dalil-dalil ayatnya tidak dipahami lebih jelas, tetapi sering digaungkan tanpa dasar cara berpikir atau tanggapan yang benar. Nah, ini akan menjadi bumerang bagi Islam kalau tetap masih bertahan menyebut Al-Quran sebagai kitab yang sempurna. Sebab tidak ada satupun yang boleh dikatakan jika Al-Quran itu berdasarkan Taurat, tipologinya dari Taurat ke Al-Quran, atau Zabur ke Al-Quran, atau Injil ke Al-Quran, tidak ada satu hal-hal yang prinsip menjadi acuan Al-Quran ini sebagai kitab penyempurna. Tetapi kalau disempurnakan mungkin iya, artinya ada sebuah proses bahwa Al-Quran ini adalah yang masih jauh dari layaknya sebagai kitab yang sempurna. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau nanti HP saya mati dengan sendirinya, mungkin itu karena habis baterainya. Silakan. Oke, baik. Sebelum ke teman yang lain. Jadi terkait dengan haid, Pak. Haid itu saya sudah gambarkan kepada Bapak. Haid ini itu adalah aturan internalnya orang-orang Yahudi dan tidak bisa diterapkan kepada bangsa lain. Karena kapan itu diterapkan kepada bangsa lain, maka dunia ini akan hancur. Ini internal mereka. Itu pun ada batasannya. Kenapa? Karena telah datang penyempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Maka tidak berlaku lagi pemberian korban berupa merpati ketika orang haid. Tetapi diatur seperti yang ada dalam Islam. Semua boleh dilakukan kemudian kecuali jima, bersetubuh wanita itu. Ya, dengan beberapa hal yang kemudian disyariatkan untuk tidak dilakukan. Itu setelah Al-Quran itu datang. Al-Quran datang, wanita haid boleh beraktivitas, boleh berkantor, boleh bekerja. Wanita haid di dalam ajaran Yahudi, dalam Imamat 15, itu tidak boleh ngapa-ngapain. Jangankan melakukan pekerjaan, tempatnya disentuh oleh laki-laki lain, oleh manusia lain, orang itu akan menjadi najis. Apakah ini bisa diterapkan? Coba tanya naluri Anda. Apakah hal ini bisa diterapkan? Tidak bisa, Bung. Kemudian, Al-Quran itu datang menerangkan tentang kesempurnaannya. Ini satu hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Di dalam surah Al-Hujurat, Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba wa kabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabira. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Lalu kemudian terkait dengan kehidupan umat manusia, itu tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dibutuhkan aturan main. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu bagian daripada perintah dalam Al-Quran yang disempurnakan untuk taat kepada presiden. Saya minta di dalam kitab saudara, apakah ada perintah seperti ini? Apakah ada perintah berbangsa dan bernegara? Di mana berbangsa dan bernegara itu adalah fitrah manusia. Dan 1400 tahun silam, Al-Quran sudah membahasnya lebih dulu. Coba. Bagaimana berbangsa dan bernegara menurut kitab saudara? Apakah ada? Tunjukkan dalilnya di mana. Sementara Anda butuh negara, Anda butuh berbangsa. Anda butuh bernegara, Anda butuh berbangsa, tetapi tidak ada di dalam petunjuk kitab saudara. Anda butuh nikah, Anda butuh kawin, tapi tidak ada petunjuk syarat sah nikah di dalam kitab saudara. Anda butuh harta warisan, tapi tidak ada hal tentang pembagian waris di dalam kitab saudara. Anda butuh ekonomi, tetapi tidak ada ilmu ekonomi di dalam kitab saudara. Anda butuh politik, tapi di dalam kehidupan kitab Anda tidak ada ilmu politik. Al-Quran datang menyediakan itu semua bagi orang-orang yang berakal. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Pada saat mana ajaran itu akan didatangkan? Pada saat Roh Kudus itu datang. Apa Roh Kudus itu? Malaikat Jibril yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Sementara Roh Kudus yang Anda punya hanya mengambil kata dua kata dari Al-Quran itu. Roh Kudus yang Anda maksud itu adalah angan-angan kosong, angan-angan belaka yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Sementara Yesus mengatakan, sembahlah Allah, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya? Sembahlah Allah dalam kehususan jiwamu dan juga kebenaran yang menuntun jasmanimu di dalam beribadah kepada Tuhan. Kamu bernyanyi, mana kaidah perintahnya? Kamu konser di gereja, mana aturan perintahnya? Kamu ibadah hari Minggu, mana perintahnya? Kamu menyembah anak Maria, mana perintahnya? Kamu mati menggunakan kain jas, mana perintahnya? Tak ada perintah-perintah Tuhan yang kamu lakoni. Kamu buat perintah sendiri, perintah Tuhan yang kau langgar. Inilah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Ya, coba Anda jawab kepada saya. Anda membutuhkan harta warisan. Tunjukkan seperti apa pembagian warisan dalam kitab saudara. Anda membutuhkan kemudian penghalalan jenazah ketika dia berarti meninggalkan utang. Seperti apa solusi utang yang ditinggalkan oleh jenazah dalam kitab saudara? Tidak ada. Anda membutuhkan perbuatan baik. Anda membutuhkan untuk meninggalkan perbuatan baik. Tapi apa solusi yang diterangkan oleh kitab Anda tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk? Tidak ada. Maka karena itulah kemudian Al-Quran itu datang. Kenapa Al-Quran itu datang? Sebab kitab yang datang sebelum Al-Quran itu sifatnya hanya sukuism. Sifatnya hanya golongan saja. Dia hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, diperuntukkan kepada golongan-golongan tertentu. Sedangkan Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Itu yang perlu saudara pahami. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan kami tidak mengutus Muhammad melainkan kepada umat manusia secara keseluruhan. Tunjukkan kepada saya dalilnya Yesus diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Malam ini juga saya akan berhenti menjadi apologet. Tidak akan ada Anda temukan. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, inilah dia Muhammad, utusan yang datang daripadaku. Kuperuntukkan untuk kalian semua manusia. Mana tunjukkan dalilnya? Di mana Hasyim memproklamirkan Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Tuhan untuk seluruh umat manusia? Tunjukkan. Saya berhenti jadi apologet malam ini juga. Oleh karena itulah kemudian, karena manusia anak keturunan Adam ini bertambah, menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka tentu anak manusia membutuhkan apa yang disebut koridor, apa yang disebut petunjuk, apa yang disebut sebagai hudan.
Bagaimana Anda bisa berlaku dari pagi sampai pagi kembali? Harus melalui aturan Tuhan, dan itu hanya ada dalam Al-Quran. Anda ke gereja, ada perintahnya? Tidak ada. Anda menyembah Yesus, ada aturannya? Enggak ada. Anda bernyanyi salto-salto kesurupan di gereja, ada perintahnya? Enggak ada. Kami takbir sampai salam, itu semua ada perintahnya. Di dalam Yesaya 66 nomor 23 diperintahkan, Sabat berganti sabat, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Semua manusia harus datang sujud beribadah kepadaku. Seperti apa kitab Anda menunjukkan tata cara ibadah? Ada sujud? Seperti apa kaidah sujud itu? Enggak ada. Hanya ada ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Maka beragamalah dengan menggunakan akal. Jangan akal-akalan, apalagi berasumsi. Silakan Anda ngibul. Oke, dari ngibulnya Juma saya akan mengkritisi, membahas hukum tentang warisan. Orang Batak tanpa diajari membahas warisan sangat cerdas dan cermat membuat sebuah konsep warisan ketika membagi warisan kepada anak-anaknya. Tanpa kitab dan tanpa Al-Quran. Sangat rapi. Itu telah sangat membantah bahwa hukum Al-Quran bukanlah sebuah jaminan dalam hal mengatur hukum-hukum kehidupan. Yang kedua, ketika menyinggung tentang apa yang disebut dengan bagaimana kitab kami sebagai kitab yang penyempurna di dalam Matius pasal 5. Kalau Anda baca di sana bagaimana Yesus ajarannya dengan ajaran hukum Taurat. Salah satunya dikatakan di sana, jika disebut siapa adalah neraka. Artinya jangan sampai menganggap Quran sebagai kitab sempurna, tapi tidak menghargai menempatkan Taurat sebagai Taurat yang akan dikerjakan di dalam nilai-nilai Al-Quran itu sendiri. Contoh apa yang dikatakan oleh Yesus tentang bagaimana tentang membunuh. Kamu telah mendengar, ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tetapi siapa membunuh harus dihukum. Dan kalau kita bandingkan ajaran Yesus pada ayat 22, di sanalah Yesus menyempurnakan hukum tentang membunuh itu, dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Lihat, kalau di dalam Taurat membunuh adalah suatu larangan, lihat di dalam Injil marah aja pun adalah sebuah larangan. Marah artinya ini lebih jauh lebih sempurna. Kalau membunuh dilarang, marah aja kata Yesus dilarang. Masih banyak hal-hal perbandingan-perbandingan yang dikatakan oleh Yesus. Ya, seperti dikatakan, kamu memberi persembahan di mezbah, ya, lalu bangga bahwa seolah-olah sholatnya begitu bagus. Tetapi Yesus berkata, tinggalkanlah persembahanmu itu di mezbahmu itu dan pergilah dulu berdamai dahulu dengan saudaramu. Ada banyak orang bangga dengan sholat dan keagamaannya, tetapi mereka tidak pernah mengkaji sejauh mana mereka dengan saudaranya malah ribut dan berantem, mengkafir-kafirkan dan bahkan menghinakan. Inikah yang disebut dengan agama sempurna? Tentu tidak. Nah, itulah makanya saya mau katakan kepada Juma, sadarlah, agama sempurna bukan hanya sekedar liturgi seremonial, tetapi bagaimana esensi perilaku itu ditekankan. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus, bagaimana tentang hukum Taurat dan ajaran Yesus. Dan Yesuslah yang membawa ajaran itu untuk kami miliki.
Di dalam ayat yang lain juga dikatakan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lihat Bang Cuma, Anda kalau hanya tataran jangan berzina karena melakukan senggama dengan perempuan, lalu itu disebut berzina, Yesus menyempurnakannya dengan kata orang melihat perempuan aja. Jadi kalau Bang Juma ini sendirian sekarang, tolong cepat-cepatlah menikah. Supaya jangan sendiri, karena kalau sendiri itu melihat perempuan, itulah berzina sama ajaran Yesus yang sempurna itu. Nah, apakah ada Al-Quran mengatakan hal seperti ini sebagai acuan dari esensi kebenaran yang menyempurnakan? Makanya kalau disimpulkan pada ayat yang terakhir di dalam ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Artinya kitab kami adalah kitab yang membawa kesempurnaan. Nah, kalau Bang Cuma tadi menyinggung tentang hukum-hukum pemerintahan, jujur kita harus akui bahwa pemerintahan di bangsa ini tidak memakai hukum-hukum pemerintahan Islam. Hukum pemerintahan di Indonesia adalah hukum pemerintahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada hukum Islam di bangsa ini, karena bangsa ini bukan hukum berdasarkan agama. Tetapi kami diajarkan di dalam Ibrani pasal 13. Dikatakan di sana, kami harus belajar sebagai jemaat, sebagai umat untuk berbuat baik. Ibrani pasal 13 ayat 16 dikatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kami itu ditekankan korban persembahan yang terbaik adalah berbuat baik. Makanya dalam ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk pemerintahan. Nah, kami diajarkan untuk tunduk kepada pemerintah, bukan membuat peraturan seperti Islam yang seringkali menjadi sebuah landasan Al-Quran dan ayat-ayatnya oleh karena khilafah menjadi bumerang di berbagai negara, sebab mereka beranggapan oleh karena peraturan-peraturan agama ini membuat khilafah dianggap sebagai peraturan pemerintahan agama. Justru ini yang menyalahi dan mengganggu pemerintahan-pemerintahan yang ada khususnya di Indonesia. Nah, artinya apakah ini konsep yang disebut dengan kitab yang sempurna? Tentu tidak. Jauh lebih relevan kami jadi kitab yang sempurna karena kami diajari tidak membuat peraturan di sebuah negara. Kami hanya dididik seperti di dalam ayat 17 tadi. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Tunduklah kepada pemerintah, tunduklah kepada mereka, karena mereka sebagai pemimpin dan pemerintah di bangsa ini adalah berhak untuk jiwa kami. Kalau kami melawan dan kami tidak taat, bisa saja mereka menghilangkan nyawa kami dari atas otoritas kekuasaan pemerintahan. Artinya begitu tinggi. Kemute itu Pak, terangkan suaranya, tolong diperbaiki Pak, terangkan. Kenapa itu? Serangan jantung. Wah, ini takut juga, iya ya. Terlalu semangat. Oke, kalau gitu saya naikin Bang Yusnap aja ya. Kayaknya Pak terangkan baterainya sudah mulai mendengkur nih dia nih. Biar Gurunda dulu mungkin jawab itu. Aku komen bentar ya, karena aku cuma bisa dikit-dikit, signalku jelek. Ya, jadi lucu nih terangkan ya, mengatakan bahwa orang Kristen itu semua taat pada pemerintah. Tetapi kenyataannya kita tahu bagaimana pemberontakan-pemberontakan itu dilakukan oleh teman-teman Kristen. Contohnya ya, Paul Jang, KKB Papua. Terus kalau kita mengacu kepada zaman dulu ya, untung orang ini memberontak. Kalau enggak, Eropa itu rakyat sipil tuh nggak punya tanah. Zaman dulu bangsawan semua yang kuasai tanah. Sehingga rakyat itu memberontak, nggak adil. Zaman dulu kamu serajin apapun, kamu tetap akan jadi fakir miskin. Kamu cuma jadi orang yang mengelola tanah, nggak akan kamu punya tanah, karena nggak bisa dijual dan tidak boleh dibeli oleh rakyat jelata. Ya, di zaman Eropa itu dulu sedih gitu.
rakyat biasa tuh nggak pernah bisa punya lahan pertanian, nggak pernah punya tanah, nggak punya rumah sendiri, semua pinjam pakai. Ya, Eropa seperti itu. Untung mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang disarankan Pak Terangkan, tunduk pada pemerintah. Kalau nggak mereka miskin terus. Ya, jadi kita coba mengacu lah. Kalau kita lihat di seluruh dunia, sepanjang sejarah, yang paling sering melakukan pemberontakan agama apa? Tolong sadarlah. Terus yang kedua, Pak Terangkan mengatakan bahwa di suku Batak, pembagian warisan itu luar biasa. Ya, artinya Pak Terangkan sendiri mengatakan bahwa orang Batak punya hukum jauh lebih lengkap daripada hukum Kristen. Luar biasa sekali Pak Terangkan. Ya, kekristenan ternyata kalah sama hukum Batak. Yang jadi masalah hukum Batak itu cuma dipakai sama orang Batak. Bagaimana dengan suku-suku lain yang agamanya juga oten? Kan jadi susah, Pak. Manusia itu perlu satu standar yang jelas. Tadi saya sudah sampaikan, kalau kita menggunakan standar asumsi masing-masing, maka setiap daerah akan punya landasan yang berbeda. Di Eropa, di Amerika, orang berhubungan intim itu malah sesuatu yang wajib hukumnya. Anak umur 17 tahun masih perawan diketawain, Pak. Diketawain di sana. Malu dia, Pak. Apakah itu sesuai dengan hukumnya Tuhan? Enggak, Pak. Ya. Anda membanggakan Eropa, Amerika, itu agama Kristen. Tapi apakah mereka mengikuti ajaran Kristen? Enggak, Pak. Kalau mereka mengikuti ajaran Kristen, kacau balaulah mereka, Pak. Sejarah mencatat ya, bangsa Eropa itu mengalami abad kegelapan saat agama Kristen menjadi landasan negaranya. Saat mereka menjadikan Kristen sebagai ya panduan untuk sistem pemerintahannya, Pak. Untung mereka meninggalkan itu dan menjadi sekuler. Sehingga sekarang ya, tidak ada lagi negara di muka bumi yang mengikuti ajaran Kristen sebagai patokan pemerintah. Hanya Vatikan doang. Hanya Vatikan doang yang menjadikan Kristen ya. Itu pun kalau dibilang negara ya kurang pantas lah. Karena dia semua numpang dari Italia ya. Listrik, pajak, semuanya dari Italia. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau jujur nih, mengatakan bahwa Alkitab itu kitab yang sempurna, dari mana? Kalau dari kacamata Anda sendiri, ya silakan. Kalau Anda mengatakan itu sempurna, berdasarkan itu bisa memandu manusia, berat sekali, Pak. Berat. Nggak mungkin, Pak. Ya, semoga ini bisa menyadarkan teman-teman. Dan juga sekali lagi ya, saya katakan kepada Pak Terangkan, coba direview ulang, Pak. Kalau retorika, saya salut. Pak Terangkan bisa ngomong dengan luar biasa. Saya nggak tahu benaran dosen atau gara-gara sering ngomong omong kosong di warung kopi. Karena Pak Terangkan bilang kemarin dia sudah jadi OB kan. Ya mungkin karena jago ngibul di warung kopi, ya jadinya seperti itu. Jadi kembali lagi, bagi teman-teman, tolonglah gunakan akal sehat Anda. Kalau kita bicara, Indonesia aja nggak memakai hukum Islam. Anda silakan cek kepada ahli-ahli hukum yang ada di Indonesia. Hukum negara Indonesia itu lebih banyak kopi kepada hukum Kristen atau Islam. Silakan Anda cek. Ya, Islam secara tidak langsung mempengaruhi, sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, pengambilan hukum-hukum yang ada di Indonesia ya, yang menjadi landasan di Indonesia juga banyak mengacu kepada Islam. Silakan dicek. Oke, mungkin dari saya itu tambahan. Silakan yang lain lanjut. Ya, Oke, ini pun aku ada dua. Bang Yulnap. Silakan Bang Yulnap. Nanti Yoel nanti. Oke, aku cuma sebentar aja. Aku aku lagi capek Enggak, banget. nanti lu panjang. Nanti lu panjang. Aku cuma dua. Enggak, aku mau Pertama, menanggapi dulu soal sebentar nih. cerai. Kalian bilang nggak pakai hukum Islam, jangan cerai. Cerai itu punya kami. Cerai kalian. Paksa wanita-wanita Kristen yang menjadi korban KDRT dengannya untuk tetap tunduk kepada suaminya. Jangan cerai. Yang kedua, soal zina. Kalau misalnya zina itu mengini wanita, berarti yang kalian dengan wanita di rumah kalian itu perzinahan, itu bukan perkawinan. Jadi dipikir baik-baik lagi kalau benar. Kami paham hukum, kalian bekerjanya seperti apa. Udah. Ya, Bang Yul. Silakan Bang Yul. Ya, aku menanggapin aja ya dari Dokter Akal sama Bang Junga tadi ya. Tadi kan Pak siapa tadi yang turun barusan? Terangkan. Terangkan Ya, lah. Pak Terangkan.
apa yang dikatakan Pak Terangkan sebenarnya kok ditanggapinya jadi beda gitu loh. Maksudnya Pak Terangkan itu gini loh, di Alkitab itu tidak perlu juga dibuat soal-soal aturan tentang aturan negara gitu loh, karena negara sendiri juga bisa membuat aturan yang terbaik buat negaranya. Maksudnya gini loh, kenapa tadi dia hubungkan dengan Batak? Bukan berarti aturan di dalam Batak itu lebih tinggi dari Alkitab, bukan begitu. Cara berpikirnya diubah dong, bukan begitu maksudnya. Jadi tanpa di Alkitab dibuat aturan tentang itu, manusia suku Batak sendiri maksudnya bisa membuat itu gitu loh. Jadi di Alkitab nggak perlu itu gitu loh maksudnya. Sedangkan ya kalau kamu buat aturan misalnya, oke, di Al-Quran ada aturan tentang bernegara misalnya. Tapi apakah dengan kamu menerapkan aturan di Al-Quran itu jadi bagus negara itu jika kamu berdasarkan Enggak, itu sebentar semua? Bang Yunap, jangan melebar dulu. Apakah aturan negara itu tidak menginduk ke agama, ke kitab? Dia bikin sendiri aturan negaranya? Kan enggak. Setiap Siapa yang negara bilang? itu pasti menginduk ke agamanya. Enggak. Kalau Gini loh, misalkan ini loh kitab maksudnya. Anda tidak dipakai oleh negara, ya itu dari tamu. Nggak usah melebar kemana-mana. Lah, gini, saya kasih tahu kamu. Di Batak itu sebelum ada agama Kristen itu sudah ada aturan itu gitu loh. Jadi itu nggak berlandaskan kepada agama Kristen kan gitu. Karena di Batak sendiri kan ada agama lain juga gitu loh. Jadi tanpa kita melihat itu aturan harus diatur di dalam Alkitab, manusia sendiri itu punya kebijaksanaan untuk buat itu gitu. Jadi nggak perlu dibahas itu di Alkitab gitu loh maksudnya. Itu yang dikatakan Bapak tadi. Itu maksudnya. Kalau gitu silakan Bang Juma tanggapi langsung. Sedangkan gini satu lagi nih. Sedangkan kayak kalian bilang tadi harus diatur di Alkitab. Nah buktinya kamu lihat di Timur Tengah sana. Mereka menerapkan aturan yang ada. Gimana? Lebih baik nggak? Kan gitu. Kamu lihat Lebih baik. yang ada Kenapa? dong. Karena tidak 10 Bagaimana negara jadi termiskin kalau di dunia. Lebih baik. Baik itu. Irak sana hancur gara-gara apa? Sebenarnya Gara-gara Amerika, sebenarnya kalau gara-gara Bang- negara Kristen. Hah? Bang Kenapa Yonaf, gitu? Iya, Kalau Amerika Anda yang mau jujur, menghancurkan Irak. Baik, Kenapa? gantian dong. Gantian. Aku nambahin satu Ya, aja. karena Irak ingin diambil hasil tanahnya, Oh, gitu. hasil buminya. Itu mereka diadu domba dong berarti ya. Kenapa mereka bisa diadu domba? Kan, Siapa ya, yang nggak karena mengadu pintar. domba? Nggak ada yang mengadu domba. Memang Amerika yang buat petahnya seperti itu. Iya, kenapa Oke, bisa? aku mau nambahin satu hal buat Bang Yonaf ya. Tadi Bang Nggak, Yonaf Kenapa bisa? Tanya Amerika, tanpa kenapa ada dia kayak hukuman, begitu? manusia bisa Kenapa buat. bisa cuma? Iya, tanya Manusia Amerikanya, pun jangan bisa tanya membuat saya. aturan. Kok Ini jangan soal tanya Amerika saya? yang aku kasih tahu. Amerika ngomong di ada senjata pembusnah massal, Mak. Nuklir, ya. Ada nggak senjata 4 nuklir? juta Nggak ada. nyawa melayang di Irak, nak, tuh senjata pembunuh massal, nak. Ada nggak senjatanya? Tes suaraku ada nggak? Suaraku. Amerika, bentar gantian. Amerika berperilaku seperti itu karena diperintah dalam Bibelnya Bible, supaya betul. tipu-tipu. Di mana ayatnya? Di dalam Matius 10 Ulangan. ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bagaimana cara mereka mengacak-acak? Sebentar dulu, jangan disela. Komentar kamu ini- Bagaimana mereka komentar gitu mengacak-acak? loh. Aduh, malu saya Diam dengerin. dulu, diam, Malu, jangan itu kepanasan. komentar bodoh. Jangan kepanasan, santai dulu. Lucu aja Dulu. gitu loh. Lu nggak malu komentar Ini begitu saya banyak orang. kenapa saya malu? Memang Ya, begitu memang kitabmu faktanya. yang mengajarkan itu. Kitabmu yang mengajarkan. Di dalam Matius 10 ayat 16, kalian diperintahkan untuk seperti iblis. Karena ular adalah simbol iblis. Kenapa malu? Bantah kalau bisa, ular simbol iblis. Bantah kalau bisa. Ayo. Kalian Oke, satu diperintahkan lagi yang untuk perlu rinci ditambahin bagi seperti Bang Yonaf. iblis. Jangankan hukum untuk warisan bisa dibuat oleh kalian. Ya, jadi dibilang tanpa agama pun bisa bikin hukum sendiri. Benar, bahkan Tuhan pun bisa dibuat. Jangankan hukum, Tuhan aja bisa dibuat, apalagi cuma aturan-aturan. Lihatlah kenyataan yang ada. Apakah dengan menerapkan aturan-aturan pemerintahan yang sesuai dengan Al-Quran kalian itu akan membuat negara akan menjadi lebih baik? Itu aja pertanyaannya.
Kalau kalian menerapkan itu Sudah 100%, pasti jauh lebih baik. Contohnya Apa di yang lebih negeri baik? Negara orang-orang bentar dulu. Enggak, Ini negara saya mana? jawab, oke, diem. Negara mana? Oke, saya jawab. Jangan kepanasan, saya jawab. Santai, Iya, jawab aja. Roh Kudusnya masukkan botol ya. Saya jawab. Sekarang gini, Anda bandingkan kehidupan Amerika dengan Arab. Di Amerika hampir tiap detik terjadi pemerkosaan. Di Arab jarang sekali terjadi pemerkosaan. Iya. Di Arab jarang sekali orang menjadi pemabuk. Di Amerika mayoritas pemabuk. Kenapa bisa begitu? Karena agamanya tidak mengatur secara jelas. Itu fakta. Coba Anda bandingkan bagaimana kehidupan orang-orang yang memakai hukum Islam. Maksiat sangat kecil sekali. Ya ada, pemerkosaan ada, tetapi tidak sebesar bagaimana kehidupan orang-orang di negara-negara kafir. Bagaimana kalau Anda lihat di dalam di negara Philadelphia, orang-orangnya sudah konak seperti itu. Ya, di mana negara Islam ada orang-orang seperti di Philadelphia? Ini fakta loh. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana orang-orang di sana Mau tahu fakta di sana orang-orang ini pada apa? Itu banyak pemerkosaan terjadi, itu faktanya. Banyak mana dengan Amerika? Ayo. Oke. Banyak mana? Kawan-kawan, Banyak ya, mana teman-teman. dengan Amerika? Ya, Nah, kita belajar, kita main data. Sebentar Ustaz Sugi. Ayo kita main Ini data, ayo. update Data aja. dalam Ya, rap Satu lagi, statistik sebentar nih. Aku tanggapi per 3 dulu, ya. kayak Bang Jimmy tadi 10 ngomong negara banyak tertinggi pemerkosaan. Siap nggak denger? Nih, Ya, silakan, Bang Kores. Kita buka. Pertama, Botswana Kristen, Lesotho Kristen, South Africa Kristen, Bermuda Kristen, Sweden Kristen. Ini udah 5 negara ini kasus pemerkosaan. Semua nih, mana Islam? Mana Islam? Itu di Irak banyak diperkosa itu. Iya, diperkosanya sama tentara Amerika kan? Ada 6 sama 7 Costa Rica, yang ke-8 Nicaragua, yang ke-9 Grenada. Open cam aja Kores. Biar mana dia lihat. Enggak. Gini loh, tadi kan saya Aduh. tanya, tunjukkan negara yang menggunakan hukum Islam yang kehidupannya jauh lebih baik. Lah itu fakta itu. Ya, Lah itu kurang fakta apa lagi itu? Itu Negara- fakta, 10 negara tertinggi pemerkosa ini semuanya Kristen ini. Enggak, negara apa yang lebih baik yang menggunakan hukum Oke, Islam? mungkin kalau perasaan mungkin masih Ya, lu kurang. Ayo tinggal kita lihat dulu jawab, negara termiskin. Irak, Mau nggak 10 negara? Taliban, Mesir, tinggal jawab negaranya kok bisa amat. Iya nih, Botswana nomor 1 negara tertinggi kasus pemerkosaan. Botswana. Islam. Aduh, di Indonesia ini kalau tidak ada Islam, LGBT sudah disahkan itu pernikahan LGBT itu. Ya, penjualan narkoba pasti disahkan kalau nggak ada Islam. Penjualan miras pasti disahkan. Contoh di NTT beberapa waktu yang lalu sempat disahkan itu penjualan miras. Ya, tapi karena ada Islam akhirnya itu dicabut. Kalau tidak ada Islam, negara ini LGBT sudah disahkan. Lihat bagaimana agama Kristen, nikah sesama jenis disahkan. Ya, Singapura, Perancis, Jerman, Belanda, Amerika, semua mengesahkan pernikahan LGBT. Sekarang tunjukkan kepada saya negara Islam mana yang mengesahkan LGBT, pernikahan LGBT. Ayo, tunjukkan. Ayo. Itu Oke, saya rasa ya kita jangan mengarah ke politik ya, Bang Yol. Kita diskusi agama aja. kalian yang mulai. Enggak, Anda tadi yang membawa narasi seperti itu. Loh, si Juma Ya udah kok kita yang kembali bilang- lagi Anda ke yang tema. menanyakan negara mana yang lebih baik, itu yang Anda mulai. Makanya saya tunjukkan fakta, negara mana yang menjadi penjajah. Islam ada enggak? Itu Semuanya bukan fakta. Kristen, karena ada perintah di dalam kitabnya untuk menjajah. Bukan. Ulangan Kalau nggak ada 20 yang ayat menjajah, 10 bukan sampai hadis 15. Alkitab. Jangan bodoh dong statementnya dong. Bukan Udah, karena- kita kembali lagi ke tema, ke konteks Ustaz Zuki, kembali lagi ke tema tadi, ke topik tadi. Cara kalian berpikir itu aneh gitu loh.
Kalau misalnya ada orang Islam Anehnya yang mana? Anehnya yang mana? Coba jelaskan aja. Anehnya dalam hal apa? Gini loh, Perintah menjajah ada di dalam Bible. Gimana kalau saya tunjukkan ayatnya? Sebentar Ustaz Sugi, biarkan dia bernarasi dulu, nanti kita tanggapi aja. Silakan, Oke, ya, Bang Yol. mending begitu dong. Makanya tadi kan saya bilang, saya mau ngomong dulu. Ya kita akan berlaku adil di sini, silakan aja. Nanti kita tanggapi. Oke, tadi aku mau menanggapin dulu yang dari Juma tadi ya, Bang Juma ya. Halo Bang Juma. Tadi kan Bang Ya, Juma silakan kan Bang bilang, Juma. yang membanggakan tentang Al-Quran semua ada diatur ini ono sampai soal jas lah, di mana di Alkitab menuliskan kalau meninggal pakai jas ini. Itu tuh hal receh juga, itu hal receh. Saya bilang sama kamu. Makanya di dalam kekristenan itu kamu tidak mengurusin lagi hal-hal yang seperti itu. Itu loh. Kita yang diutamakan itu bagaimana kamu membangun hubungan dengan Tuhan, memperbaiki diri kamu dari dalam, bukan hal-hal yang dari luar. Cara kamu berpakaian, cara kamu memakai, cara kamu mau cuci tangan, cara kamu menyuci kepala, cara kamu menyuci telinga, mau beribadah, bukan seperti itu lagi. Itu loh. Jadi kalau kamu menerangkan hal-hal yang sepele, nggak usah terlalu bangga. Makanya tadi Bapak yang tadi bilang, kalau soal hukum-hukum dalam mengatur harta waris misalnya, nggak usah pun ditulis dalam Alkitab, manusia juga bisa membuat itu dengan baik. Tapi bagaimana kamu dituntun dalam pengenalan akan Tuhan, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Nah itu yang perlu. Bagaimana kamu membangun hubungan kamu dengan Tuhan sehingga kamu mengenal Dia di dalam roh dan kebenaran, itu yang perlu. Jadi hal-hal yang Jangan ngambil dari agama dong. Bukan hal-hal yang lahiriah saja yang dibahas. Gitu. Kalau itu saya rasa Oke, syariat kasihkan dalam lagi Juma, agama kasihkan ya. lagi Juma. Silakan Ustaz Juma. Ya, jadi gini, ada hal yang perlu saudara pahami bahwa Tuhan menciptakan akal dan membiarkan akal itu bertumbuh di atas kepala Anda, tapi Anda tidak gunakan dengan baik. Kalimat Anda itu sangat indah kedengarannya. Yang kita perbaiki sekarang adalah hubungan kita dengan Tuhan. Anda berhubungan dengan Tuhan itu dengan cara apa? Apa aturan Tuhan yang Anda lakukan? Cara Anda ibadah saja tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Coba, mana perintah Tuhan? Sabar dulu. Bagaimana Anda bisa memperbaiki hubungan Anda kepada Tuhan sementara yang Anda sembah adalah manusia, makhluk Tuhan? Ayo. Bagaimana Anda mau mengatakan Anda itu memperbaiki hubungan Anda dengan Tuhan sementara semua perintah-perintah Tuhan yang datang kepada para nabi Anda batalkan, Anda aminkan itu. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, buka Bible sekarang, biar saya ajarin. Yehezkiel 5. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku. Kalau orang Yerusalem saja dikutuk oleh Tuhan karena memberontak terhadap aturan-aturan Tuhan, lalu bagaimana dengan Kristen yang hidup di atas pondasi dengan matinya Yesus sebagai tameng untuk menghapuskan semua ketetapan Tuhan? Terus kamu berhubungan Tuhan dengan baik, maksudmu Tuhan kepada yang mana ini? Kepada Paulus? Tuhannya orang Yahudi adalah Tuhan yang bermandikan aturan. Itu yang perlu kamu tahu. Makan pun diatur, tidur pun diatur, haid pun diatur, bernegara pun diatur, perang pun diatur. Itu Tuhannya orang Yahudi. Lah Tuhanmu? Apa yang diatur oleh Tuhanmu? Gak ada. Makanya aku bilang kamu itu mati bukan dikafanin. Aturan mainnya Tuhannya Yahudi mati dikafanin. Kamu pakai jas mau kemana rupanya? Kamu katakan itu tidak perlu lagi. Ya itulah kamu. Karena kamu itu bukan orang beriman. Kamu itu orang percaya. Oh nggak ada kata iman di dalam kitabmu, Bong. Nggak ada kata iman dalam kitabmu. Itu cuman rampok dari Al-Quran. Oh iya? Nggak ada. Oh iya, kamu boleh tunjukkan kepada saya dalam kitabmu perjanjian barumu itu. Ayo mana? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak. Tunjukkan original teksnya. Kalau ada kata itu. Oh jadi dia mendatangkan ya? Oh iya dong. Itu jelas. Kamu jangan ragu. Makanya kamu jangan umat terjemahan. Terus
Kalau bukan dari Al-Quran, lantas dari mana Anda mengambil kata iman? Itu omongan yang sangat bodoh itu. Sekarang tunjukkan aja supaya kita tahu bahwa kamu sangat bodoh. Original teks kitabmu yang mengatakan iman itu di mana? Nggak perlu lah, original tag aku nggak paham semua. Aku kan tahunya Nah, maka kan. dari itu sekarang siapa yang bodoh? Sekarang siapa yang bodoh? Ngaku bodoh nggak? Nah, lah ini udah ada terjemahan, ngapain harus original teksnya? Nah, itulah kamu. Terjemahanmu itu hanya mengambil data dari Al-Quran. Makanya kesempurnaan Al-Quran itu tidak ada sedikit pun satu kata pun di dalam Al-Quran meski hanya terjemahannya yang mengambil dari Bible. Oh, gitu. Dan Al-Quran itu sempurna. Sabar dulu. Original teksnya Sabar. bisa terima semua isinya. Sabar. Sedangkan kitabmu itu ngambil dari terjemahan Al-Quran. Oh. Coba, sampul kitabmu ngambil dari Al-Quran. Penyebutan Tuhanmu ngambil dari Al-Quran. Penyebutan pendiri agamamu ambil dari Al-Quran. Penyebutan nomor per nomor dalam kitabmu ambil dari Quran. Semua dari Al-Quran. Bukti kesempurnaan Al-Quran. Kata Injil saja rampok dari Al-Quran. Kan gitu. Wow. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Makanya kau harus cerdas. Supaya kau tahu bahwa agamamu itu adalah agama yang suka nyamar-nyamar. Di mana dia disebarkan, di situ dia nyamar seperti apa yang ada di dalam agama mayoritas wilayah di mana dia disebarkan. Itu yang perlu kamu paham. Oh, jadi yang dari Alkitab ini dari Al-Quran ya? Oh, jelas. Saya tanya samamu. Kau menyebut nama kitabmu dengan sebutan apa? Holy Bible. Nenekmu kiper. Itu namanya kau sedang menipu otakmu sendiri. Kitabmu itu disebut dengan sebutan Alkitab. Kau jangan malu-malu. Ya, sekarang dengan kau mengatakan Holy Bible, itu sudah menampar mukamu bahwa kamu pun tersadarkan ternyata kitabnya orang Kristen Indonesia itu adalah kitab yang banyak dihasilkan dari perampokan dari kitab agama Islam. Paham? Diam dulu kamu, diam. Maaf ya Bang ya. Maaf ya Bang Kitab ya. orang Batak itu namanya Bible Juma. Bang Yul, ini ada Bang Panji teman Anda. Silakan Anda berdua ya. Silakan Maaf. Lah dia kan nanya tadi, cara berbicara kamu aja Bang, nggak mencerminkan kamu seperti yang beragama loh Bang. Udah diam aja lah, kan saya bilang diam aja. Nah terus kata-kata dia tadi. Cara kamu aja tidak mencerminkan kamu seorang yang beragama loh Bang. Maaf ya Bang ya, saya turun. Yang mana? Kan saya bilang Bible, terus dia bilang menipu. Coba kamu tunjukkan, kau tunjukkan kitabmu yang ada di Indonesia ini. Apakah tulisannya Bible atau Alkitab? Kamu nggak tahu kalau kitabnya orang Kristen itu Bang Panji namanya itu Bible. dari Kristen juga. Iya, saya Kristen. Saya melawan itu yang bilang tadi, cara berbicara itu tidak mencerminkan orang yang beragama. Maaf ya Bang ya, saya keluar ya. Itu nggak pantas sebenarnya itu orang ngomong seperti itu. Orang yang nggak beragama itu. Ya udah keluar aja. Cara berbicara Bang, berbicaralah seperti orang yang punya agama Bang. Jangan tadi nenek kau lah. Kamu aja tidak mencerminkan kamu. Kamu bilang ustadz kamu, tidak mencerminkan kamu. Maaf ya Bang, saya keluar Bang. Saya cuma mau ngomong itu aja. Ya silakan Anda keluar. Ya. Enggak lo Juma, kan kamu bilang tadi ya. Kamu tanya, terus saya kasih tahu kamu Bible, terus kamu ngomong begitu. Nah, kamu udah tahu belum kejelasannya? Ya sekarang gini, kitabmu itu dalam original teksnya disebut apa? Tadi Gini aja, Aki Juma. Coba open cam kau lihatkan kepada kami. Saya jawab kamu. Kitab saya namanya Bible. Terus kamu bilang. Gini aja. Coba open cam kau lihatkan kepada kami. Noise Bang Ustaz Sugi. Alkitab. Ini coba deh gini aja, nggak usah begitu. Kamu cari aja di Google. Kita orang Batak itu namanya apa? Kitab orang Batak. Iya, maksudnya Alkitab orang Batak itu namanya apa? Coba Alkitab orang Batak. Gimana ini? Kitab Kristen dalam bahasa Batak namanya apa? Kok itu aja kalian nggak ngerti? Katanya kalian cerdas. Loh. Nah kan kamu tadi kan cuma yang bilang ke saya,
kitab nenek moyangmu lah kamu bilang. Gimana Oh iya kamu ini? dong. Oke, saya tunjukkan ya. Lah, Ini kitab saya. kamu sendiri Ini dulu. kitab ini kitabmu nih, nih. Ini terbitan tahun 60. Ini terbitan tahun 60 kitabmu nih. Nih. Namanya apa? Ini nih. Namanya Mana apa? Bible? Mana Bible di sini tulisannya? Duluan merahnya ketutup. Apa ini? Masih ketutup. Apa yang kamu tunjukin? kameranya. Apa yang kamu tunjukin? Ini apa ini? Ini bahasa terbitan tahun Indonesia, 60. Jumaha. Itu bahasa 1960. Indonesia, Jumaha. Ini bahasa Indonesia ya? Oh ini bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia. Udah nggak usah ternyata lari-lari, kita gitu. nggak usah ini. Waduh. Ini terbitan 1960. Oh ini bahasa Indonesia ini. Ini bahasa Indonesia. Oh Alif Lam ini bahasa Indonesia. Oh. Aduh. Gila ini agama. Agama Spanyol. Dalam bahasa Batak itu namanya Bible. Juma. Bible. Itu terjemahan ke dalam bahasa Batak. Tapi ini kitabmu secara nasional mengambil bahasa Al-Quran, Alkitab. Lah kamu kan tanya tadi, makanya tarik dulu kata-katamu itu sampai bilang nenek moyang mau apa segala macam tadi. Saya katakan nenekmu kiper. Aduh, Lah orang saya jawab begitu. Makanya ini loh, kamu jangan Kenapa saya berapa- katakan nenekmu kiper? tahu Ya itu karena semuanya. mustahil kau mengatakan nama kitabmu itu Bible. Karena faktanya kitabmu itu namanya Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Coba tunjukkan dulu Juma original teks Al-Qur'anmu. Kalau ada saya mualaf. Ayo. Memang Al-Quran itu original teksnya bahasa apa? Enggak, kau tunjukin aja dulu. Ada enggak? Bahasa apa original teks Al-Quran itu? Bahasa Bugis. Orang mabuk Tunjuk, ada semua ini yang enggak? naik. Ah, takut sama Kenapa nih, si haleluya kayaknya ya? Nggak ada ilmu, si haleluya ini nggak ada ilmu, haleluya. Kalian itu takut semua sama saya kok. Ayo. Gini, Mana original? Juma gini, kita berbicara soal Kristen kan tadi ya. Jadi kamu Iya. kalau kamu bilang terjemahan segala macam ya. Kalau kamu bilang nama Allah itu dari Quran lah segala macam. Oke, nggak apa-apa lo ngomong kayak gitu. Kalau misalnya memang saya fakta. pilih adalah Ya bahasa fakta Batak, begitu. itu nggak ada Allah. Apakah jadinya berbeda? Enggak, sama semua. Dalam bahasa Batak itu dikatakan Jehovah. Ya, Emang Yehova ada- di Indonesia kan apa bang? Makanya diam dulu dong. Di dalam Bible itu nggak ada nama itu nggak ada. Yehova di Indonesia kan itu apa? Jehovah. Di Indonesia kan? Jehovah. Hah? Udah. Ayo silakan yang lain lanjut. Silakan yang lain. Dilanjut. Kan tadi kamu Saya rehat dulu semua sejenak. diambil dari Silakan bang. Akhi Sugi silakan. Nah, terus saya bilang kan, terus kamu tanya kitab kamu namanya apa? Terus saya jawab Bible. Terus kamu bilang nenek mula apa segala macam lah. Nih, kalau misalnya yang saya pegang adalah Bible misalnya ya, apakah karena namanya Bible jadi nggak sama gitu urutan dan Bukan. Itu tadi yang dipermasalahkan tuh penamaan. Penamaan kitabmu itu apa sih? Nah, sekarang kalau menurut Anda Bible, coba Anda open cam, tunjukkan kepada saya kitabmu itu tulisannya apa di situ, Bible atau Alkitab coba. Ayo kita buktikan Sebentar, aja. Bang Kores monitor, Bang Kores. Ayo, coba open cam aja. Biar enak kita pembuktian. Seperti Akhi Juma tadi pembuktian, ternyata tertulis Alkitab. Coba sekarang kitabmu apa tulisannya? di sini nggak ada Alkitab. Di sini nggak ada. Saya nggak ada. Bang Saya Kores monitor, Bang Kores. Nggak berani Kamu buktiin kalau cuma kan? mau tahu itu ya kamu search aja di Google. Kok susah amat hidupmu. Lihat aja kitab orang Batak itu namanya apa. Bible lah. Saya nggak, yang dibicarakan bukan kitab orang Batak, kitab orang Kristen. Kitab orang Kristen itu apa umumnya di Indonesia Kristen namanya? Batak itu namanya Bible. Yang nyebut Batak siapa? Perasaan nggak ada orang nyebut Batak dari tadi. kamu Yang tanya dipermasalahkan sama tadi, oleh apa? Akhi Saya orang Juma Batak, ya saya itu, jawab Bible. Terus yang masalahnya kamu dipermasalahkan Akhi Juma itu adalah secara umum. Kristen di Indonesia, kata Akhi Juma tadi, jelas dia mengatakan kitabnya namanya Alkitab. Anda ditanya Kalian kitabmu tahu apa? tidak? Bible. Kalian tahu tidak, dalam setiap suku bahasa
itu kita Ya kita nggak ngomong suku, secara umum di Indonesia. Apa? Kamu mempermasalahkan yang tidak kita masalahkan. Padahal yang dimaksud Akhi Juma itu adalah secara umum. Kristen Akhi. secara umum apa nama kitabnya? Nah kalau Nggak usah Akhi. ngeles. Kitab Nama dalam bahasa lembaga, Indonesia, Nah, itu nama nyolong. lembaga, nama Kitab lembaga dalam bahasa kitab Indonesia, sucinya dia Nah, ini apa? terjawab Alkitab. Terjawab Alkitab. Saya baru datang dari Indonesia. lembagamu loh. Masa lalu apa? Nah ya. Nyolong itu nyolong nama orang, nama kitab orang itu. Alkitab Nah, itu itu kan nama klaim lain kamu. Al-Qur'an. Loh, Itu kok kan klaim klaim kamu. Memang bukan klaim ya. Di dalam Al-Qur'an jelas sekali dikatakan dalikal kitabu la riba fih. Itu nama Al-Qur'an. Tapi dicolong kamu yang oleh ngomong. orang Kristen Itu kamu- Indonesia dinamakan gimana? Lah, itu kan lo yang ngomong. Nyolong tapi nggak ngaku. Akhirnya kan gitu. Oh nyolong ya? Ya nyolong lah. Saya itu aneh gitu loh. Maksudnya orang agama mulu aja baru ada 1400 tahun yang lalu kok bisa Alkitab nyolong dari Al-Quran, itu gimana ceritanya? Nah itu faktanya tuh Yul. Gila. Itu faktanya. Faktanya. Nah, sekarang begini. Coba kau tunjukkan original teks kitabmu ada kata Alkitab. Coba. Jelaslah yang kamu bahas lah. Mana coba Tuyul, tukang tahayul. Mana coba dalam kitabmu ada kata Alkitab dalam original teksnya? Ada nggak? Ya udah diterjemahkan lah Tuyul, mana ada lah. Ya, Kalau terjemahanmu itu baru diterjemahkan pada abad 1800, pada tahun 1886. Pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di Batavia. Nah sekarang nama lembaga kitabmu apa? Lembaga Biblos. Kan bukan, tapi lembaga Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Paham nama lain Anda? dari Al-Quran. Ya. Oh jadi Al-Quran itu ada nama lain ya? Oh iya, banyak nama-nama Al-Quran itu namanya banyak. Al-Furqan. Selain Alkitab apa nama lain dari Al-Quran? Kenapa larinya ke sana? Akui dulu bahwa kitabmu itu nyolong dari Al-Quran. Akui enggak? Kenapa saya harus akuin sesuatu yang Loh, nggak perlu saya buktinya akuin? lembaga kitabmu aja ngambilnya dari Al-Quran, Bukan Alkitab. saya ngomong kalau itu nama lain dari Al-Quran, itu pertanyaan sangat bodoh itu. Iya, terus dari mana kitabmu? Dari mana kitabmu rampok kata Alkitab? Dari mana ngambil kata Alkitab itu? Ada malu. pertanyaan dari Al-Quran Alkitab. Aduh. Nah. Ampun. Malu dia. Malu dia. Malu kalau kitabnya nama kitabnya hasil nyolong dari milik orang lain. Malu dia. Bilang lagi malu dia. Dalam hal apa malu? Loh, nama kitabmu itu rampok dari Al-Quran, ngerti nggak sih? Kalian itu yang harusnya malu. Kok Kau nangis, emang? Oke. Sekarang begini, siapa yang merampok kata Alkitab? Al-Quran atau kitabmu? Nama lain dari Al-Quran katanya. Ya Al-Quran aja, Bung. Nggak ada Nenekmu nama lain dari kiper. Tidak ada nama Bikin lain dari malu. Al-Quran. Ya Al-Quran. Kok ada nama lain dari Al-Quran pula? Gobloknya setengah mati. Aduh, parah Apa nih. kurang Nah, goblok sejak 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Kitab. Iya, nah kitabmu datang ke Indonesia, ya kan karena mayoritas di Indonesia itu Islam, makanya dengan liciknya mereka menamai kitabnya mereka yang tadinya Biblos jadi Alkitab. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menipu supaya apa? Supaya orang Islam ini terpesona bahwa kitab yang dimiliki Dari Kristen Yunani. itu berasal dari Yunani itu berasal dari Allah juga, begitu. Memalukan. Cuma ya begini. Kenapa? Cuma harus belajar sejarah, jangan membodohi. Oh iya, mari kita belajar sejarah. Oke. Begini. Mari kita belajar sejarah. Oke. Iya. Oke. Bahasa Arab yang kamu gunakan pun itu bukan bahasa Islam, itu sudah Enggak, kita bahasa yang Alkitab sudah dulu, ada Alkitab dulu. sebelum Alkitab Nabi dulu, Muhammad. Alkitab. Jadi Nabi Kata Muhammad Alkitab pun dulu. belum Kata menggunakan Alkitab. itu.
Ya gini. Kemudian itu dulu kita bahas. Itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quranmu itu kopian, Al-Quranmu itu buatan setan, buatan Nah, setan. ini ngajak ngomong sejarah tapi buta sejarah. Ternyata dia tidak tahu. Bentar, gantian ngomong. Ternyata dia tidak tahu bahwa Bible berbahasa Arab itu adanya setelah Al-Quran. Jadi itu sudah duluan ada. Kalian bodoh sekali gitu. Bodoh memodohi umat kalian ini. Oke, tunjukkan manuskrip apa? Bentar bang. Aduh. Turunin, nggak bisa dialog dia. Nggak bisa dialog. Turunin. Nggak bisa dialog. Nggak bisa dialog. Kesurupan. Roh Kudusnya masukkan ke botol dulu. Nah ini ya, orang Kristen ini bentar. Ini bentar. Ini nggak tahu kalau dia tidak tahu bahwa Alkitab yang berbahasa Arab itu adanya tahun 825 Masehi. Sebelum itu tidak ada Bible berbahasa Arab. Kalau ada tunjukkan sini, manuskrip apa yang ada bahasa Arab sebelum Al-Quran, tunjukin sini, kita main data. Justru Al-Quran Bible yang berbahasa Arab itu adanya tahun 825 Masehi. Ya, itu Bang Kores tahu itu. Silakan Bang Kores. Ngajak ngomong sejarah sejarah gimana sih? Yang penting kan Biblos Arabik. Iya ini udah masuk. Sebentar, Tadi enak tuh siapa tuh Suara Pengharapan supaya paham dia. Biblos Arabik itu baru ada di abad ke-9, tepatnya di tahun 867. Namanya itu adalah Codex Mount Sinai 161 Arabia. Ya, jadi terima kenyataan. Biblos kalian jauh lebih muda 300 tahun daripada Al-Quran kami, gitu loh. Ya nggak Terus apa-apa. apa hubungannya kalian namanya Alkitab? Yesus kalian bukan dari Arab, bre. Bukan dari Arab. Ngapain pakai nama Alkitab tuh ngapain? Ya, supaya bisa nipu dalam bahasa Melayu, makanya jadi Arab. supaya bisa nipu. Bahasa Melayu buku kita, Bang Kores buku ya dipandu buku dulu ya, itu. Bang Kores. Kumpulan Saya kertas makan yang dulu, Bang terkumpul Kores. namanya buku dalam bahasa Proto Melayu Riau. Kan itu yang diambil Indonesia Proto Melayu Riau. Ya buku namanya. Bang Kores, Ya, kenapa dipandu kita? dulu ya, saya makan dulu Bang Kores. Iya, lanjut. Siap aman. Yang penting kan isinya benar. Sama ini juga tadi tuh apa ya? Oh iya, kalau mau gini supaya damai. Jadi kekristenan tidak terpojokkan dengan sejarah yang nyata. Kalau mau kalian diganti aja namanya jangan Alkitab tapi Sang Buku. Kan gitu enak. Kalau mau. Kalau enggak ya balik aja ke kalau enggak Biblos bahasa Yunani ya Ta Biblia bahasa Latin. Kalau enggak ya Sang Buku, itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak menyinggung-nyinggung agama Islam. Itu paling. Silakan Gurunda, gas lagi. Kepanjangan daripada LAI ternyata Lembaga Bible Indonesia. Aduh, LBI aturan kan, Lembaga Bible Indonesia seharusnya. Itu kan terjemahan nama, nggak penting Juma. Kami juga nggak mengkultuskan nama Alkitab kok. Kami kan mengikuti di dalam isinya yang kami ikuti, bukan namanya. Apalah arti sebuah nama? Isi yang Dari mana nama. yang Anda ikuti? Dari nama itulah akhirnya menipu. Gitu loh. Apa artinya sebuah nama? Justru dari nama itu menipu. Seolah-olah bahwa kitab kalian itu berasal dari Tuhan. Padahal pengarangnya juga nggak jelas. Yang ngomong Iya kan kan? kamu. Yang kalian Yang ngomong kamu bisa kita buktikan dong. Bisa kita buktikan. Ya contoh Matius 9 ayat 9. Katanya Matius ditulis oleh Matius, ternyata bukan ditulis oleh Matius. Nah, makanya saya bilang kitabmu itu nggak jelas penulisnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apa ini tulisan Matius kayak gini? Hah? Anak SD juga tahu ini salah ini kalau ditulis oleh Matius. Makanya saya bilang Matius bukan ditulis oleh Matius. Penulisnya tidak jelas. Kemudian Yohanes. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Apa tulisan Yohanes? Aduh. Jadi penulisnya nggak jelas. Begitu. Monggo Aki Juma. Lanjut.
Ya, jadi saatnya Anda sadari ya bahwa dulu Bible itu pertama kali masih menggunakan kata masjid, kata Ka'bah, insya Allah. Tapi setelah mereka kemudian banyak memurtadkan orang dengan data-data itu, akhirnya kata-kata itu diganti sedikit demi sedikit. Kata Allah juga akan dihilangkan itu dari Bible ketika target mereka itu sudah tercapai. Ya, Alkitab juga nanti akan dikembalikan kepada original teksnya ketika tujuan mereka itu sudah tercapai. Sekarang masih mereka gunakan karena kenapa? Kandang mereka masih kosong, masih butuh domba tersesat. Itu misi, Bung. Anda harus pahami itu. Itu misi. Jadi mungkin 200 tahun, 300 tahun setelah para apologet ini sudah tidak ada, nggak ada lagi yang peduli tentang apologet dari Islam, banyak sudah murtad, maka Bibelmu itu akan ditulis Biblos. Ya, Rasul akan diganti Apostolos. Jadi kamu harus mengakui bahwa masih menggunakan istilah-istilah Islam karena target belum terpenuhi gitu. Karena target belum terpenuhi, maka kemudian nggak bisa kamu katakan kata serapan, nggak bisa. Biblos itu artinya buku. Gak bisa. Maka ketika Biblos itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka Biblos itu harusnya betul yang dikatakan oleh adik saya tadi. Ya, sang buku itu harusnya kalau mau di Indonesia kan Biblos itu gitu. Ya memang nggak apa-apa karena yang diuntungkan kamu. Ya nggak tidak apa-apa. enak di kami. Yang penting orang gitu. bisa mendengar kabar baik keselamatan. Kabar baik yang mana? Yang mana yang disebut kabar baik? Ketika Nabi Tuhan itu ditampar diseret di ludah mukanya itu kabar baik. Gitu. Kabar apaan itu? Itu kabar duka. Aku doakanlah kau Bukan, supaya kamu Gurunda gini maksudnya tuh. Yang kabar penting kabar baik diberitakan. Kenapa? Karena dia kan nyomot-nyomot yang ada di istilah Islam gitu. Jadi, loh, kok di kalian juga ada? Oh iya, karena di sini tuh Yesus juga begini begitu gitu maksudnya. Kebalik gitu. Tapi nanti kalau saya ngomong kalian pakai hati, ya udahlah, daripada aku menyinggung, ya nggak apa-apa kalian yang menyinggung, aku hanya membantah aja. Ya silakan aja Anda ngibul apa yang Anda ingin sampaikan. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Masih syukur-syukur apologet Islam itu tidak menggunakan terjemahan kitab terbitan 1928. Masih syukur-syukur. Umat Islam itu mengasihi kalian. Tuh. Banyak Juma, banyak banget. Satu aja. Nanti kalau kita ketemu aja dah, jangan di sini deh. Aku marah. Apa yang banyak katanya Gurunda? Paulus yang kau aja berhadapan dengan saya. Jangan macam kamu itu. Yang nggak ada ilmu. Maaf, saya harus katakan seperti itu. Kalian yang apa yang banyak? Aku nggak dengar tadi, kecil banget suaranya. Ya, saya juga nggak tahu. Maksudnya banyak aja untuk hibur diri. Nggak ngerti apa yang banyak gitu. Yang pasti yang harus Anda ketahui bahwasanya yang Anda katakan kabar gembira itu adalah kabar duka. Paham? Iya, kabar duka buat kamu. Oh, memang betul. Masa Nabi Tuhan dilantik jadi Tuhan? Itu kabar duka itu. Dilantik jadi Tuhan katanya. Loh, memang dilantik Tuhan kau itu. Roma 14 nomor 9. Kisah para pewarta 2 nomor 36. Yesus itu Tuhan karena dia dilantik. Tadinya mayat, hidup untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Paham? Makanya belajar. Makanya belajar. Jadi Tuhannya orang Kristen itu adalah mayat yang dihidupkan untuk dijadikan menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Itu. Kamu artikan ayat, saya suka udalmu, emang dari dulu kamu begitu. Oke, kan? saya bacakan. Saya bacakan supaya kamu itu. Kamu baca perikopnya, kamu baca satu pasal itu. Jangan perikop, jangan perikop. Itu satu data saja itu sudah cukup. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Mati ini menjadi mayat kan? Dan hidup kembali menjadi mumi kan, supaya ia menjadi Tuhan. Tuh, coba lihat. Oke? Jadi dia harus menjadi mayat, lalu kemudian dia hidup, baru kemudian menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dilantik. Yang ini Gurunda yang membuat ya itu, yang Allah membuat itu loh. Iya, itu ada dalam Kisah Para Rasul 2 tuh. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oh iya.
Ya. Coba Anda bacakan di sana kitab Anda tuh bahwa Tuhanmu itu dilantik. Tuhan membuat Berapa? Tuhan menjadi Tuhan. Nggak Gimana? Dalam Kisah Pewarta 2 nomor 36. Kan kamu yang ngomong. 36. Ini Nah, ya, dengarkan. kita tuh ngomong ada datanya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dibilang. Terus salahnya di mana? Intinya begini. Banyak dalil-dalil yang dikatakan Paulus itu dirahasiakan oleh gereja ketika mereka sedang kebaktian. Kenapa harus dirahasiakan? Kan bisa baca Alkitab. Iya, tapi kan nggak pernah membaca kalian itu. Kalian kan budayanya bukan membaca kalian, berbicara kalian itu kan. Astaga. Memang klaim kalian luar biasa ya. Kalian nggak, banyak yang kalian nggak tahu dari dalil-dalil. Oh Ya ya nggak? banyak. Itu Banyak. dia. Nah, kenapa Bener kan kamu gue bilang banyak budaya kalian itu disembunyikan? berbicara bukan membaca. Banyak disembunyikan, ngapain disembunyikan? Orang jelas-jelas Ini tertulis. ini aja lu baru tahu ini. Apa baru tahu? Berapa? Kisah para Apostolos 2 nomor 36. Baru tahu Apa kan? yang baru tahu? Tahu Ini baru tahu bahwa gimana? Theos membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus, ya kan? Menjadi Tuhan dan Kristus, tahu saya. Dari mana pula saya nggak tahu. Ya terus kenapa lu kaget ketika kita baca? Kenapa lo kaget gimana? Kan tadi saya tanggapin kamu. Terus apa yang salah dengan itu? Ya karena kamu bertanya Ya buat gimana kita, ya Tuhan buat kami kita, dilantik. buat logika Islam, Itu Tuhan dilantik itu tidak Tuhanmu. dibuat, tidak dijadikan Tuhan itu. Makanya saya bilang, kamu harus memahami itu dengan benar. Kalau Ya kamu udah gimana menggunakan coba pikiran Tuhan dijadikan tuh sendiri, benernya tuh gimana coba? Gue pengen tahu. kamu akan mengartikan sesukan kudelmu. Ya udah gimana Ya langsung udah, aja lah. kalau salah dibenerin coba, yang benar Nah, gimana? coba salahnya di mana? Silakan. Gitu. Nih, kita baca ya. Kita baca ya. Baru ngecek, lu tukang bohong dasar. Katanya udah tahu katanya. Ya saya kan nggak penghafal, harus saya hafal persis dengan ayatnya. Makanya kalau budaya lu berbicara aja gitu. Jangan bilang budaya kalian tuh membaca. Inilah kenapa gua bilang banyak dari apa? Ya udah banyak dari suruh nerangkan Bang Kores, suruh nerangkan coba terangin dong. Terangin aja yuk. Ini satu hal lagi yang saya perlu kasih tahu kan, biar penguk kalian. Enggak, tunggu dulu. Menurutmu tadi kan salah kita. Coba terangkan dulu itu tadi yang menurutmu salah dong. Biar enggak jadi fitnah. Ya, silakan. Nih, mumpung saya masih ingat ya. Kalian juga harus sadar ya, dan kalian kan sangat bangga, hafal Al-Quran, hafal ini. Belok topiknya. Enggak usah kemana-mana, Coba diterangkan saja. Katanya tadi kita salah. Coba diterangin aja masalah Tuhanmu dibuat itu. Ya udah, bacakan, silakan. Jadi gini loh. Ya udah, silakan. Mumpung saya ingat, dengar dulu. Bentar, nanti kita baru bahas lagi tuh. Ingat dulu. Alkitab itu terdiri dari 32.000 ayat ya, sedangkan Al-Quran kalian tuh cuma 6.000 sekian. Jadi kalian nggak usah terlalu bangga gitu loh. Nggak mungkin. Ini aku jawab ini aku jawab. Sini aku jawab. Oke, kita gini ya. Oke, gini. Buat apa? Iya, nggak apa-apa. Lu berapa? Ada berapa ribu? 3.000. Ada berapa ribu? Coba tunjukkan ke saya makanya. pendeta Yaudah, yang gini. hafal 1 lembar bolak-balik aja. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar bolak-balik aja. Jangan yang itu dulu Tatsuki. Itu kesusahan buat dia. Ini yang gua tantang begini. Cecer kitab lu satu persatu. Jangan digabung kayak gitu, jangan dikliping kayak begitu. Kita adu sama Al-Quran. Injil Yohanes kita adu dengan Al-Quran mengenai penciptaan alam semesta. Berani nggak? Iya, nyungsep lah. Jangan main keroyokan. Biblos lu jangan main keroyokan. Itu kan kumpulan kitab-kitab di clipping. Main satu-satu sama kita, by one. Berani nggak? Dia mengatakan karena Al-Quran itu. Lu kira Biblos lu yang tebel itu tuh adalah satu kitab yang isinya tuh komplit kisahnya? Enggak, bre. Biblos lu itu kumpulan buku-buku yang dikumpulkan dari penulis-penulis orang-orang yang tidak saling mengenal. Lah, gitu iya kan? benar. Kalau itu ya benar. Ya benar. Nah, sekarang ayo kita buy one. Kita adu kitab Yeremia dengan Al-Quran mengenai kisah Nabi Adam. Mau nggak?
Terus lo kan tadi kan bilang ya kan, kalau di dalam Alkitab ada nggak? Nah di Al-Quran lo emang di secara terperinci kayak misalnya silsilah dari kehidupan misalnya dari nabi-nabi Apa? sebelumnya, emang di Al-Quran lo ada secara lengkap ditulis? Ada. Di mana? Nah, ayo kita adu Tunjukkan sekarang. kepada Kita adu kisah para apostolos lu dengan Al-Quran mengenai kisah Nabi Ibrahim. Mau nggak? Ya nggak usah dulu Nabi Ibrahim, saya tunjukin. Satu-satu. Nabi Luka aja. Ganda celahnya lu di situ. Udah, lu udah kenaskah kalau Kores dulu. Nah, sekarang saya belum lupa. Bentar, saya belum lupa. Menurut Anda tadi kita salah ketika mengatakan Tuhanmu itu dibuat. Tolong terangkan yang benar yang seperti apa. Silakan. Jangan tanya ayatnya pada kita. Karena kamu sudah berani nyalahkan, berarti kamu sudah baca. Silakan. Ya emang salah lah. Ya Kok udah. dibuat? Orang Ya udah. Oke, Terangkan berdasarkan ayat. Oke, Silakan. Saya terangkan dari kejadiannya. Bukan kejadian yang di situ tadi itu loh. Tuhanmu itu mati dan bangkit untuk jadi Tuhan. Coba itu yang ayat itu Anda terangkan gitu loh. Ngapain ke kejadian? Nggak nyambung. Silakan. Ayat yang kita sebut tadi itu kan menurutmu salah. Yang benar seperti apa? Silakan. Yo. Mau naik tag nama aja ya, soalnya kebanyakan ini saya nggak tahu nama-namanya nih. Ayo, silakan. Silakan dilanjut. Terangkan menurutmu salah. Yul. Di mana tadi cuma ayatnya di mana tadi? Wesh, nah ini budaya kalian. Udah nyalakan dulu tanpa baca kitabnya dulu. Modal ngeyel dulu tapi belum baca. Inilah kebiasaanmu. Kalau kita enggak, kita sudah baca baru menyampaikan. Aduh. Gini, ikuti saya. Asyhadu. Nggak usah terlalu bangga dengan itu. Apakah kalau saya Ikut saya. satu ayat, kamu langsung tahu itu ayatnya di mana? Kan enggak kan? Udah ikuti saya. Asyhadu. Diam dulu deh. Tadi ayatnya di mana? Enggak saya kasih tahu, enggak mau. Karena Anda sudah bantah, tapi belum baca. Beda dengan kita sudah baca keseluruhannya baru menyampaikan. Anda ngeyel dulu tapi belum baca. Ini kelakuanmu. Ya Bang Yul, saya sarankan kalau mau diskusi yang mengedukasi lah ya, yang akademis. Jangan asal framing, jangan asal cuap, nggak enak didengarnya. Ini yang nonton 1,7 triliun loh. Ketika lo membacakan satu ayat dalam Alkitab, apakah saya harus tahu itu ayatnya di mana? Bukan Alkitab, Bible, bukan Alkitab. Oh, katanya tadi kitabnya bukan Alkitab. Lu aja penggunaannya Alkitab lo, tukang bohong dasar. Aduh. Asyhadu. Parah. Katanya kitabnya tadi Biblia, sekarang Alkitab. Gimana sih orang? Nih sambil lu mencari-cari apa tadi yang dikatakan oleh Gurunda, dalilnya di mana? Kita kasih tahu dulu. Ini Gurunda Zuma, Statsugi dan kita semua yang ada di sini, kita ini udah lama bersinggungan dengan para penghujat dari Islam gitu dan orang-orang Kristen yang ingin belajar tentang Islam. Sehingga kita tuh tahu banget karakter kalian seperti apa, Yoel. Kita tahu banget. Iya. Dan saya ngeyel dulu. Makanya jangan ngeyel kalau sama kita. Ngeyel dulu. Itu surah apa, nomor berapa? Tanya Roh Kudus. Kristologi ini tahu banget karakternya. Asyhadu. Kalau kita kan enggak, kita baca dulu baru menyampaikan. Kalau kamu enggak ngeyel dulu baru mau baca, ini kecelakaan ini. Kan baru mau baca, Budaya baru mau berbicara, cari. ngomong budaya membaca. Selamat datang di kebenaran, Yoel. We invite you to Islam. Kalau kamu belum baca, ngapain kamu ngeyel? Ini bahaya ini. Ya gimana Bang Saya Yul? dikasih tahu, enak aja. Bang Yul, apa mau dilanjut? Apa mau diganti sama yang lain, Bang Yul? Bang Yul udah ngasih bendera Enak putih aja, belum atau saya bendera nggak akan kuning? nyuapin, enak aja. Udah yuk. Berani Pakai bendera ngeyel kuning kok. aja ya. Nggak gini, aku ngerti. Yoel, perikopnya kisah para apostolos 2.
Dalil yang kita bahas itu di 36. Lu baca dulu itu, nanti naik lagi ya. Silakan, ini Dinda Faldi. Dinda Faldi. Konten kalau mau naik jangan mabuk anggur katanya. Gak apa-apa, dibaca dulu aja baru naik lagi terus ngejelasin mengenai yang dibahas. Mabuk ketek. Baca aja dulu biar pintar. Ini Erik Nababan nih, saya tes dulu nih. Ini namanya bagus, Nababan. Coba saya tes Jadi dulu. gitu Ikhwan yang di bawah tuh, kalau misalnya mereka soal ya biblos kita lebih lengkap, kisah nabi-nabi, adunya satu persatu gitu. Karena mereka tuh kumpulan buku-buku di clipping. Ya, selamat malam Bang Erik. Selamat malam. Ya, mau berdiskusi atau gimana Bang Erik? Apa mau langsung pakai sarung tinju? Itu buat apa kalau kita main tinju-tinju, Bang? Intinya, Ya, silakan Bang Erik. Intinya beragama ini kita saling ini. Nggak usah nasihatin kita. Kita agama kita udah sempurna. Nggak usah nasihatin kita. Di sini mau berdebat, bukan mau saling menasihatin. Ya udah kita nasihatin balik. Ini nih gua nasihatin balik gini. Kita ngerti ngapain kita di sini tuh, kita ngerti Erik Nababan. Kita ngerti. Kita di sini adalah untuk membantahi syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam begitu. Kalau di luaran ya kita manusia normal. Banyak teman gue yang muslim, Gurunda juga pegawainya ada yang kekristenan, Satsugi juga sering berinteraksi dengan warga-warga Nasrani gitu. Nggak ada masalah soal itu. Kita fokus, kita tahu apa yang kita lawan gitu. Jadi kalau misalnya ada Kristen yang penghujat, bukan berarti semua Kristen akan kita libas juga, nggak gitu. Aman Erik, kita semua di sini orang dewasa. Jadi ini medan tempur, atau medan tempur. Ya, ini jadi medan tempur. Dari 2009 kita sudah ngerti apa yang kita lakukan. Jadi gak usah perlu dinasehati. Ini medan tempur, maju berarti bertempur gitu. Siapkan amunisimu. Begitu loh. Ya, kita nasihatin Kita balik kasih nanti kesempatan jadinya dulu gitu. kepada kekristenan. Ini Psiko dari Kristen bukan? Akhirnya sana itu tulisannya dihilangin aja. Oh iya. Assalamualaikum. Aku dari Islam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya Bang Psiko, kita mau naikin yang Kristen dulu ya. Bang, biar 1 menit buat teman. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, kasih. Silakan. Kasih. Cuma ngasih support aja, semangat terus Bang Zuma, Bang Kores. Masya Allah, alhamdulillah. Satsugi. Ya, terima kasih. Pengamat debat. Terima kasih Bang, juga. supportnya Bang. Oh, tidak, saya kasih janda aja deh. Kalau saya kasih janda aja deh, nggak apa-apa. Bang Zuma, saya semakin mengerti tentang Islam dan tentang bagaimana agama yang lain. Terima Masya kasih Allah. atas ilmu-ilmu selama ini Bang Zuma ya. Insya Allah, ini berkat guru-guru kita yang ada di sini. Iya, makasih Bang. Salam sama keluarga Bang. Kasih ya. Ya, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang di atas tuh teduh tahu kalau dapat dukungan di bawah tuh. Jadi gini ya kawan-kawan Kristen ataupun Islam, jangan coba-coba naik ke Komal untuk nasihati kita. Kalau Anda sudah berani naik ke Komal, tempur, siapkan amunisimu. Nggak perlu nasihat ini, itu udah nggak mempan buat kita. Kita udah jenuh. Ya, kita naikin satu-satu aja dulu. Nih Pensom, siapa Pensom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan? Kasih support aja Bang. Mantap, Ya, terima kasih. Banyak. Terima kasih Bang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Bang. Amin. Ya rabbal alamin. Amin, Allahumma amin. Bang Suma, salam dari Sulawesi Barat, Bang. Alhamdulillah, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini di warkop aku sering nonton live Bang. Di mana, Bang? Di mana, Bang? Di Mamuju ya? Di Polewali Mandar, Bang. Oh, di Mandar. Kirain di Mamuju, Bang. Enggak, Bang. Ya, sampaikan salam kita kepada saudara-saudara yang di sana Bang ya.
Insya Allah kita akan menjadi benteng umat Islam ya. Benteng terdepan Wali kita Mandar ini. itu, Wali Mandar itu saya sudah mensyahadatkan satu orang pendeta bang tahun lalu. Masya Allah. Bang. Iya bang di Aku nggak tahu ini. lingkungan aku Iya. hidup di lingkungan non muslim bang. Iya. Iya nantilah. Tapi aman kan ya akhi di sana ya? Aman bang, aman. Aman kalau di sana. Alhamdulillah. Cuman pendeta yang saya Salam sama mualafkan itu teman-teman di kemarin. sana ya. Iya. Itu Bang. rumahnya Ustaz Suki sempat masih di diserang. Sumbar, alhamdulillah masih. Iman tetap teguh bang. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Iman Kalau ke tetap Mamuju teguh, cari terus rumah ngomong abang imin. saya bang. Kalau ke Mamuju bang. Oh siap bang, di mana bang? Alhamdulillah kakak saya yang punya ini stickers yang di Mamuju itu. Oh stiker semamu ya bang. Iya betul. Itu kakak saya yang punya. Tanya aja bahwa adiknya yang di Makassar pasti udah ngerti. Cuman beliau belum Ya, tahu ini kalau yang saya dari upload. Kristen di tag aja ya. Pendengarkan aja Alaskar suara saya Kristus. pasti dia tahu. Alaskar Kristus suruh naik tuh. Katanya saya songong. Saya nggak songong. Saya buktikan kalau saya memang kelas berat untuk debat ya. Caranya gimana open cam yuk debat sama saya tanpa buka Bible yuk. Sini. Nah, ini cocok Ada lawan nggak? Soalnya Bang. banyak nih. Gimana nih cara ngeceknya nih? Kebanyakan yang Kristen. Ya disortir aja dari nama, misalnya namanya kan ada yang sangat-sangat Yunani kan biasanya gitu. Atau Iya, ketik nggak 3 bagi yang Kristen ketik 3 biar dinaikin. 3. Oh iya, ketiga. Yang Islam Yang Kristen ketik ketik angka 3 dong. 1, yang Kristen ketik 3. Ini mah politik. Nah itu tuh, ada yang ketik 3 tuh. Itu. Siapa namanya jualan nih? nasi. Jualan nasi. Bukan, Jualan. Julia Nasir. Rambo Dobol. Iya. Jualan nasi. Permintaan dulu Rambo. Iya, Bang Rambo ini ya. Iya tuh kalau Rambo. Kirim permintaan dulu Bang Rambo. Oh, ada. Ini Rambo versi Yunani ya, Bang Juma. Iya. Wish, ging. Wah, silakan Bang Rambo versi Yunani. Fakultas Hukum, Fakultas Kimia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Kristen, Bang? Kristen ini Muslim, Bang. Tiga tadi dia. Wah. Oh. Ya, aku ngefans sekali sama Bang Juma, sumpah lah. Malam ku tonton nih, sumpah. Begadang lah, habis paket. Enggak, kok ngetiknya angka 3 Bang. Kalau angka 3 kan buat Oten. Kayak mana ini? Itulah. Pingin kali dia naik itu maksudnya. Ya Allah. Ini jebakan Bang Juma ampuh juga nih. Coba aku pengen tahu, Bang. Iya. Bang Rambo di mana? Medan, Bang. Oh, Medan, Horas. Wah, saudara saya ini. Allahu Akbar. Iya, Bang. Tapi kok iya, di Medannya di mana, Bang? Aku Medan Belawan, Bang. Oh, di Belawan. Belawan. Iya. Iya. Kemarin saya ke sana makan di Oh iya, Bang. apa? Ngomong apa? Restoran ikan Ngomong kan yang di ku masakan, Bang. Gimana? Ada restoran kan yang di dekat pelabuhan itu kan? Hah? Restoran dekat pelabuhan Belawan. Ada kan? Yang menu ikan itu? Ada banyak, Bang. Oh gitu. Kenapa aja Bang mau, Bang? Ku buati, Bang. Kok sini, Bang? Ngomong aja lah. Iya. Nantilah kalau ke Medan lagi nanti terus ke Riau. Iya, Bang. Udah gitu aja, Bang. Malu. Oke, ditunggu. Bentar, tunggu. Aku mau nanya, Akhi Rambo kenal Gurunda semenjak YouTube atau TikTok? Di TikTok aja aku kenalnya. Masya Allah. Aku suka makin tawa. Hai gitu. Cak ngomong, cak tawa, Bang. Iya. Nah ini Bang Rambo di ini juga ditonton juga YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli M Abbas Official.
di YouTube-nya iya, ya. betul, Jangan lupa. betul. Oh iya. Sampai aku buat jadi ringtone ku itu suara ketawa Bang Juma. Masya Allah, Allahu Akbar. Aduh, jadi ikon tuh. Udah ya Bang, gitu aja. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini gimana nih cara nyortirnya nih? Ini tadi Gurunda Juma bilang akad 3, malah dia yang muslim akad 3. Gimana ini? Maksudnya 3 bini kalau dia tadi itu bukan 3 Tuhan. Nah ini ada Bang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Oh ini ada pen. Pak Ustaz Sugi, barakallah. Bang Juma, Masya Barakallahu fikum. Barakallah. Masya Allah, subhanallah. Anak dari Hidayatullah Bang Juma. Sebentar Bang Pen kirim undangan aja ya Bang Pen. Dari Hidayatullah. Hidayatullah. Mungkin Majalah ya? Baca majalah Hidayatullah mungkin. Masya Allah, ya benar, iya. Tahu, aku tahu. Enggak ada yang Ya tidak kenal beberapa Hidayatullah. setahun yang lalu Hidayatullah itu mewawancarai saya. Beliau mau mengirim majalahnya ke saya, cuma waktu itu saya di Jawa, mau dikirim kemana? Saya bilang begitu. Saya ya, di sampaikan Banten, saja ke Pak Sugi. Saya di Banten Pak Sugi. Iya. Saya buat pondok tahfiz di sini. Masya Allah. Ada ini itu ada yang dari kekristenan majalahnya mau naik yang gimana nih? majalahnya yang memuat tentang saya, ada itu Hidayatullah itu. Siap. Masya Allah, barakallah. Sugi Kristologi itu ada itu. Kemarin yang mewawancarai siapa ya? Saya lupa namanya itu, setahun yang lalu itu. Nanti Pak Sugi saya minta kontaknya Pak Sugi. Siapa tahu bisa silaturahim. Iya, tulis ketik aja DM, 08. Enggak usah di akhi. Ada caranya itu 08. Sabar, 08. Terus 77 ditambah 26 ditambah 42 ditambah 77 ditambah 93. Yang Kristen juga boleh nyatet kalau mau debat sama saya, ayo, tapi harus video call ya. Tanpa buka Bible. Yang ngoten syaratnya video call kalau mau debat sama saya sini. Mungkin begini. Udah putus, udah dapat nomor, udah. Ya udah nggak apa-apa. Ini ada udah dapat nomor dah. Bodrek ya, Bodrek katanya dari kekristenan. Silakan Bang Bodrek. Itu ada laskar Kristus di bawah. Nggak mau naik, dia nggak ngirim ini undangan. Halo, selamat malam Bodrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim lagi. Kok kayak mana ngetiknya 3 kayak gini? Akhirnya gantian dulu ya Afan ya, nanti naik. Menit ya, aja. Bentar ya. 1 menit. Makasih ya. 1 menit. 1 menit kasih. 1 menit. Kasih 1 menit. Ya, lanjut. Kodaiku. Bang Suma. Alhamdulillah, makasih Andi, makasih. Barakallah. Teki Monro. Iya, semua abang-abangku semua sehat-sehat ya. Ini di atas. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, makasih ya Bang. Baik. Ya, makasih. Orang Bugis. Insya Allah debater itu jarang sakit. Ya, insya Allah debater itu jarang sakit. Kenapa? Karena kita terus dijaga oleh Allah itu supaya menyampaikan kebenaran Islam. Assalamualaikum Ustadz Zuma, Ustadz Zugi, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meeting saya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit aja Ustadz, sehat terus. Saya selalu mendoakan perjuangan Ustadz. Iya, tapi jangan dipu dulu, jangan dipu juga lagi. Ustadz Zugi, ya. Ini gara-gara Juma nih, tauhid, takwa, Benar. Gitu aja. Saya senang banget. Allahu Akbar. Ya, bahagia banget nih Bang Zuma, sehat selalu. Bang Kores, Ustadz Sugi, Bang Akal sehat. Semoga yang mendoakan juga. Saya akan berjuang dengan Amin.
saya ikut berjuang Bang di belakang dengan ilmu yang saya miliki bersama teman-teman juga. Ini explain dari komunitas Bang, komunitas IT yang berperang dengan cara kita juga. Allahu Akbar. Bang. Allahu Akbar. Terima kasih ya Bang, sehat selalu ya Bang. juga jangan Assalamualaikum, mohon izin. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ini aja Bang Juma, ini kan banyak yang dari Muslim pengen berinteraksi juga sama Bang Kores, Bang Juma, Iya, Bang udah. Sugi gitu kan. Temu kangen Kita aja kasih deh. kesempatan satu-satu. Temu kangen aja, Per temu 1 kangen. menit. Ya, boleh. Iya, temu kangen aja udah. Ya. Ini satu-satu ya saya iniin. Kayaknya mereka Emang di bawah ada berapa waiting list? Banyak. 20-an. Lebih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam kecil, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Roji. Alhamdulillah akhirnya naik juga. Tunggu sama Facebook andalang nih. Ya silakan, ada yang mau disampaikan? Bang Zuma. Iya Bang, iya Bang Ronji. Bang Zuma sama Ustaz Sugi. Iya Bang. Iya. Piye kabari? Dari Sugi. Pokoknya konten melo mewaki ayo boy. Bugis juga, masya Allah. Iya. Jak guru Lindrona Naboro. Betul. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Host. Iya, sama-sama Bang. Sama-sama. Terima kasih banyak ya. sudah mendukung dakwah kami Bang. Terima kasih sudah mendukung dakwah sampai kita bengkak Bang. katanya. Allahu Akbar. Antam jidat sampai bengkak. Gimana itu? Allahu Akbar, Masya Allah. Ewako, ewaki. Iya, terus lanjut lain. Iya. Satu-satu naikin. Oh, setiap yang naik perintahkan bahasa daerah ya. Bahasa daerah, emang ada yang ngerti nanti bahasa Bali? Sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Supaya kita tahu teman-teman kita ini dari mana aja kan. Iya betul. Nah ini nggak naik-naik nih, udah di add juga. Tidur kali. 50-an mah ada ini. Masya Allah. Naikkan sekaligus Bang. Waduh, kalau di Zoom sih enak naik semua. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Pasker? Pasukan kerja kayaknya nih Pasker. Pakai bahasa daerah Bang. Wow. Tuh kali Bang Sunga. Ya. Bugis lagi. Bugis Bang, Bugis. Masya Allah. Banyak ini calon apologet dari Bugis ini. Kok bisa kebetulan? Iya. Iya ini Bang mau ngucapin banyak terima kasih. Emang sudah diberi apa Bang sama kita Bang? Ya diberi banyak pengetahuan tentang Islam. Masya Allah. Iman kita pada kuat ini Bang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya cuma itu yang bisa kita berikan Bang. Ya. Di mana Ki? Di Wajo Bang, Wajo. Wajo, nice. Kota Sutra. Oke, thank you. Kota Sutra. Ya, makasih untuk makasih banyak ya Bang. Salam sama keluarga ya. Terima kasih atas dukungannya Bang. Salam untuk saudara-saudara kita yang di sana Bang. Ini Bang Roni menyesatkan, kirim permintaan sebanyak-banyaknya sampai kelengar katanya tuh. Waduh, ini Bang Roni JCC nih. Mana tadi Bang Wiro nih? Bang Wiro ini. Kalau Wiro itu Madura Bang. Ya, halo Bang. Selamat malam Bang Wiro. Bang Wiro. Selamat malam, salam. Dari kekristenan ya? Bukan Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh mas, kirain Kristen Bang. Aduh, lawak-lawak ini. Saya udah semangat mau. Ini kan tadi saya tiduran nih kan. Begitu dengar salam saya langsung duduk Bang. Saya nggak taunya Muslim juga. Aduh. Lanjut. Ada 3 poin Bang. Yang pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada gurunda-gurunda semua yang ada di atas. Pemberiannya apa? Pemberiannya itu ilmu yang sangat berharga. Yang pertama, terima kasih. Ran, jazakallah khair. Ya. Khair. Yang kedua, saya ingin mengucapkan, saya ingin mendoakan ya, semoga diberi kesehatan dalam menyampaikan syiar Islam, dalam menyampaikan hadits-hadits dan juga menyampaikan kebenaran. Dan yang ketiga, Masya Allah. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada Bang Zuma terutama. Al-Karema Bang Zuma, Teki Monro. Alhamdulillah. Makanya nama kesi. Bugis lagi. Dari mana Ki? Saya dari Parepare, tapi stay di Makassar Bang. Saya dengar Oh alhamdulillah. Masya Allah. Saya dinas Parepare 3 tahun. Sekarang sudah di Makassar. Iya. Di Makassar mana Bang lokasinya, posisinya? Saya 2 jam dari Jakarta. Oh. Iya naik pesawat. Artinya dari daerah bandara Sudiang. Oh di Sudiang. Oke Bang. Iya. Siap saya. Oke, makasih ya Bang, gantian ya Bang Wiro ya sama yang lain ya. Oke. Pokoknya yang stay di Makassar. Pantau nomor kontak saya, pantau di channel saya, situ ada nomor HP saya. Yang Bugis jangan dinain lagi yang Bugis gantian yang Jawa. Pokoknya yang stay-nya di Bugis ya. Nanti tanggal 21 geruduk ke rumah Gurunda Juma semua minta nasi kebuli semua di sono. Iya, pantau di channel kita Zulkifli Mabas Official juga, Sugi Kristologi, terus kemudian Kelvin Slayer. Oh iya, salam akal sehat official lah. Salam akal sehat official. Ya, terus Ken Santang official. Dosen debat. Dosen debat. Oh beda. Iya. Ganti di channel YouTube. Channel ya, YouTube ini kita ada satu lagi. Iya. Ini gak ada namanya siapa? Selamat malam. Halo Sampurasun. Rampes, suaranya orang Sunda. Rampes, Kecil suaranya banget, kok ngilang? Ya, jadi dialog yang dibangun di TikTok ini itu tidak tersave ya. Tersave-nya itu di YouTube. Jadi kalau ini selesai, udah selesai, nggak bisa ditonton lagi apa yang kita perdebatkan tadi. Tapi kalau di YouTube itu masih ada tersave. Jadi teman-teman yang ada di Komal, yang sering typing itu sekali-kali masuk ke channel YouTube teman-teman kita yang lagi berdialog. Iya. Ini Bang Jul kayaknya sinyalnya. Ini Ahi gimana nih? Nggak ada suaranya? Halo. Coba Bang diperbaiki. Ya halo. Ya saya kepengen ini gitu. Kan hanya ini aja triliun nih. Itu triliun Slayer. Oh, ini pennya Bang Slayer, bukan pennya Bang Juma ini. Iya. Wah, aku dapat 1. Ya, coba. Tinggal Ustadz Sugi yang belum. Al-Fatihah coba. Ini Islam apa Kristen Anda? Bentar dulu. Islam apa Kristen? Apa? Bang. Ini. Abang ini Islam Kristen, Bang? Islam. Udah ngapain ngetes kalau Islam, Bang? Nggak perlu. Oh, Ustaz Sugi ada satu si ini, Melani, tapi nggak mau naik tuh si Melani Pan Edennya. Nggak perlu ngetes, ngapain ngetes? Sinyal kali itu. Soalnya putus-putus dari tadi. Pokoknya saya naikin semuanya. Tahu nama pribadi pertama aku? Entah. Soalnya putus-putus dari tadi. Pokoknya saya naikin semuanya. Ini Bang Dendi Camot. Noise lagi. Noise. Halo Bang Dendi. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Kabur dia. Jalil TV Sultan. Oh, ini yang punya TV kayaknya nih. Halo, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. TPRI warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari TPRI Sultan, Pak.
Siap betul. Akarnya Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Iya, salam kepada salama maneng. Alhamdulillah, makasih Deng. Pertama saya mau ada satu pertanyaan aja nih. Mohon arahannya gitu kan. Kebetulan tetangga saya mualaf, terus dia kembali lagi gitu. Nah, terus anaknya setelah dia mualaf, terus anaknya malah yang masuk Islam lagi karena perkawinan. Kira-kira menurut Bang Zuma atau teman-teman yang lain, apa sebenarnya dasar mereka ini untuk jadi mualaf gitu? Dan untuk saya sebagai tetangga yang muslim, bagaimana caranya supaya yang tadinya sudah mualaf, yang kembali lagi bisa mualaf lagi, dan yang mualaf ini bisa bertahan gitu, bukan karena mualaf karena pernikahan gitu Bang Zuma. Mohon arahannya dari teman-teman yang lain gitu. Makasih. Terima kasih banyak. Silakan Gurunda. Ya, kalau pengalaman saya gitu ya, mereka diajak dialog. Nah, tentu yang mengajak dialog ini bukan hanya menguasai pengetahuan tentang Islam, tetapi juga mengetahui tentang Bible. Karena kebanyakan teman-teman yang selama ini kita bimbing bersyahadat itu dilumpuhkan oleh Bible-nya itu sendiri. Karena kalau kita hadapkan hanya sekedar Al-Quranul Karim, mereka akan mengatakan dalam diri mereka bahwa itu saya tidak imani gitu. Tapi kalau kemudian kita lakukan pendekatan dengan memahamkan mereka tentang isi Bible, ya insya Allah mereka akan lebih cenderung untuk teguh terhadap iman Islamnya, sembari kita dekatkan dengan orang-orang yang paham tentang Al-Quran. Itu yang selama ini yang kebanyakan kita bisa melihat teman-teman mu'alaf itu bisa bertahan. Nah, lain cerita kalau memang ada misi, karena memang salah satu misi agenda mereka itu adalah menikahi dan dinikahi. Masuk ke Islam setelah punya anak, diusahakan untuk kembali membawa istri, membawa anak, atau membawa suami, membawa anak keluar dari kandang untuk mendapatkan 2-3 ekor domba sesat masuk ke kandang. Itu adalah bagian daripada misi mereka. Gitu Bang. Kasih Bang Zuma. Iya, saya tambahin sedikit ya. Memang begini Bang ya, kita itu harus hati-hati terhadap mereka. Karena mereka itu memang diperintahkan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi memang mereka punya misi Bang, untuk memurtadkan umat Islam itu dengan berbagai macam cara. Salah satu contoh hamilisasi, hamilisaya. Ya, hamilisasi, hamilisaya itu program mereka memang. Ya, bagaimana mereka itu supaya mendapatkan orang Islam itu, ya caranya seperti itu, melalui pernikahan, pura-pura masuk Islam, nanti murtad lagi. Makanya kalau bisa dihindari mu'alaf karena menikah. Kalau memang betul-betul dia itu mau mu'alaf, suruh belajar Islam dulu dengan benar, dibimbing dulu dengan benar. Kalau memang dia sudah kelihatan sungguh-sungguh masuk Islam, baru kita nikahkan mereka. Kalau tidak sangat berbahaya, apalagi yang pihak Islam itu perempuan, ini sangat lemah sekali. Ya, tetapi kalau Muslim insya Allah kuat lah. Tapi kalau yang perempuan ini sangat lemah sekali, apalagi kalau sudah punya anak, nanti dia pikirannya udah macam-macam itu. Daripada saya repot. Ustaz Sugi, ya, jangan panjang-panjang. Ini yang antri banyak Ustaz Sugi. Oke. Itu saja. Ya, hati-hati lagi terhadap kaum mereka. Walang tardu angkal Yahudu wala nasoro hatta tatabi'an wa tahum. Pak Jalil, terima kasih banyak ya. Terima kasih atas Tunggu bentar, tunggu. Ini Akhi Jaib sebagai reporter kah atau pribadi biasa aja, bukan lagi kerja? Kalau sekarang ini lagi posisi di lokasi syuting ini Bang. Kru ya, karyawan TVRI juga. Siap. Kenapa nggak syuting kita di TikTok kalau debat? Nah itu yang aku masuk ke situ gitu. Apakah lagi dalam profesi reporternya atau gimana gitu loh? Saya tiap malam pantau Bang Zuma, terutama kalau live ini kan saya sudah follow. Jadi kalau live pasti saya ikuti. Atau gini aja Bang Jalil, kalau Gurunda Juma live sendiri ya,
langsung diwawancara sama ini TPRI Sulteng gitu akan lebih keren, akan lebih bermanfaat dan akan lebih tersampaikan. Gak bisa dong, gimana? Habis itu TPRI-nya diserbu batu. Ini kan apa TV publik, nggak bisa sembarang. Itu dia. Saya kontroversi. Cukup channel-channel kita dipromosiin bang, channel-channel YouTube kita itu dipromosiin sama teman-teman kita warga yang ada di sana gitu. Betul. Jadi insya Allah VT-VT-nya Bang Zuma saya saya save, nanti saya bagi-bagikan lah di story biar mereka baca kan. Mantap, itu Jadi- sudah ikut dakwah itu bang, mantap Nah, mantap. Terus Bagian dari dakwah itu. Tapi kalau Bang Juma doang masuk TV-nya, Bang Kores sama Ustaz Sugi juga pengen masuk TV. Nggak usah lah. Gimana ini? Kalau aku sih nggak usah. Ustaz Sugi itu pantas. Oke, ya. Gurunda TV pantas. tabung. Ya, jadi masalahnya ini seperti yang saya bilang tadi. Udah, saya kira udah cukup lah ya. Ya, anaknya itu ngaji Enggak, di tempat sebentar itu saya. habis ini. Anaknya itu ngaji di tempat saya, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kebetulan di rumah ada TPA juga. Ya udah, Jadi itu anaknya yang murtad lagi itu suruh denger video kita aja bang. Gampang Insya Allah. caranya. Insya Allah. Mm-mm. Terus Oh, kalau channel yang YouTube-nya, saya ya? mana? Saya enggak punya Itu ilmunya soalnya. Nanti gini aja, saya turun, tapi saya minta saran dari abang-abang semua, kira-kira apa yang perlu saya dalami untuk bukan mau jadi apologet, tidak, paling tidak ada benteng lah ketika suatu saat berdialog, apa yang saya mau pelajari dulu gitu, apa yang saya mau baca, gitu aja. Saya turun, makasih, dijelaskan di atas. Oke. Saya nyimak. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus dipelajari itu adalah siapa Yesus menurut Yesus. Itu aja dulu. Kalau itu udah tamat di situ, udah paham, udah bisa udah bisa sparring itu kalau gitu. Udah paham. Nah itu diulang Gurunda, kayaknya dia baru akan di bawah banget sekarang nih. Iya, itu dia makanya aku bilang kalau mau belajar tentang mengkanter tentang Kristen, pelajari dan pahami data-data di dalam Bible yang menyatakan yang menjadi pernyataan Yesus itu sendiri. Sehingga siapa Yesus menurut Yesus. Nah, itu dia yang perlu dipelajari. Lalu siapa Paulus menurut Yesus. Itu aja dulu. Dua aja dulu pahami itu. Kalau itu udah tamat, udah bisa ikut tarung itu. Lanjut yang Aku lain. juga nambahin itu yang dari Gurunda. Ayah Ustaz Sugi dulu. Enggak, saya cuma suruh naikkan yang lain daripada kosong. Oh, ya udah ini Apa-apa. ada Kita sambil bicara. Gurunda ini ada Silaska Kristus dari tadi nantang terus, karungin aja langsung biar cepet. Iya tunggu. Nanti itu penting itu, soalnya yang tadi tuh aku mau nambahin 2 poin juga. Akhi Jaif dan juga Ikhwan Villa, kalau misalnya memang ingin berjihad di jalur ini, konsep ketuhanan Islamnya kuatin dulu. Sistem terus mesti memahami juga sifat pewahyuan itu seperti apa. 2 ini aja dulu. Kalau aku pribadi ya, 2 ini dulu, baru nanti compare ke mereka. Nah, Nanti setelah di-compare, dia mau penakut. Nanti setelah di-compare itu bakal kena banget. Karena sifat dari konsep ketuhanan Tuhan semesta alam Allah dan juga sifat pewahyuan itu selalu datang dari firman Allahnya. Allah itu selalu mendeklarasikan, mendekritkan ketetapannya. Berbeda dengan mereka gitu, yang datangnya nanti dari asumsi. Itu Akhi Jaif. Lanjut. Ini si siapa? Bang Anu kok nggak ada muncul? Bang Kabur Julius? dia udah kabur itu. Si Julius. Boasi sama siapa tadi namanya? Apa aku lagi susun puzzle, lagi pusing aku. Oh, lagi pusing. Si Boasi. Ini 72 orang yang nunggu. Ya udah naikin satu-satu. Ada Pak Vivo nggak? Ada dong bang, itu banyak yang mau naik itu. Pak Vivo ada nggak? Oh Pak itu Vivo? Bang Riko naikin supaya bang. Bang Riko naikin supaya iklan. Ntar. Iya, Bang Riko naikin supaya iklan itu usahanya. Kita bantunya cuma bisa lewat iklan. Yang request 60 orang. Iya, tadi 72 sekarang 60. Banyak banget. Si Boasi nggak ada ya, itu dari Oten. Kita naikin Bang Riko dulu.
Iya. Oh, ini ada dilema. Silakan. Assalamualaikum Bang pengamat juga untuk guru-guru kami di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk Densuma, terima kasih banyak atas ilmunya Densuma. Saya orang Sinjai tapi Masya stay di Allah. NTT deh. Waalaikumsalam saya juga warahmatullahi wabarakatuh. Masya Iya, Allah. saya juga walaupun cuma sebatas typing, kami juga berjuang di jalan ini Bang Suma. Alhamdulillah. Dan Rapatkan saya- barisan. Allahu Akbar. Dan saya lah salah satu yang saya kenal Densuma yang mengajak-ngajak di TikTok dulu, melihat siapa nih Maliki Amala kan, gitu. Iya. Mas Rifa apa yang biasa saya ajak ke TikTok. Kita belum ke TikTok dulu itu Bang Suma. Iya. betul. Saya masih pakai akun Roh Bertanduk 7 dulu. Begitu. Iya, betul. Oke, terima kasih Bang Masya Suma. Allah. Iya, makasih saudara. Ya, rapatkan barisan. Ya, takbir. Insyaallah, Allahu insyaallah. Akbar. Iya, Allah. Assalamualaikum. Iya. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko naikin, Bang Riko. Ya, saya kasih naik Bang Riko dulu ya. Bang Riko 1 menit ya. Untuk promosi Langsung silakan. ini aja. Promosi silakan langsung iklan. Ini soalnya ada yang dari Kristen tapi namanya ini saya nggak tahu nih. Mana Bang Riko nih? Nah, ya, silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riko, mualaf dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan. Saya mempromosikan produk kami yang berupa abon ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, stik cumi biasa, pempek sutra ikan tenggiri, otak-otak tenggiri, cakian tenggiri. Yang berminat silakan follow dulu, lalu DM dan pemesanan melalui WA saya yang ada di bio. Terima kasih Bang pengamat debat dan semuanya. Terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya promosikan juga ini Uniripa. Lincah kali. Bagi yang pengen Uniripa silakan ambil Uniripa ya. Bagi yang pengen Uniripa katanya pengen dipromosiin silakan ambil Uniripa. Rendang Uniripa maksudnya bukan Uniripanya. Uniripa dijual. Ya, saudara-saudaraku, ya untuk membantu kelancaran ekonomi saudara kita yang baru saja mualaf, silahkan dipesan produksi-produksi yang disampaikan oleh Bang Riko tadi. Ya, itu saja. Monggo yang lainnya naik. Aduh ini gimana nih banyak banget tuh Uniripa udah saya promosiin tuh silakan kalau ada yang mau Uniripa ambil aja ke Jakarta sana. Kalau yang ingin Unikriva atau ingin rendangnya silakan di DM Unikrivanya. Unikriva sangat terbuka untuk ngebalas DM Ikhwan. Iya, Dan barang siapa rendangnya yang menemukan Uniripa biarin aja. rendangnya juara Ikhwan. Karena Unikriva asli Padang. Itu. Uniripanya yang juara apa rendangnya Bang Kores? Aduh Bang Kores nih. Dua-duanya. Unikriva sekarang gendutan sama cerah loh. Mantap. Tapi kurang cantik katanya. Mana nih? Waduh, ini udah ada nih. Rifan. Silakan Uniripa Langsung saja. buat promosi saya kasih kesempatan sampai hari Natal kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh promosi tapi jawab pertanyaan saya dulu. Apa? Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Ini Apa bang? Roma 14 nomor 9. Bagaimana syarat-syarat untuk menjadi Tuhan? Jawab, nggak pakai nama. Mate dulu. Mate Ayo. dulu syarat. Enggak. Bukan harus mati dulu ya. Syarat pertama menjadi Tuhan, yang pertama harus belajar disunat, kemudian harus berbulu. Kalau nggak berbulu nggak bisa. Terus punya kelamin, kemudian harus pintar juga, marah-marah gitu. Maksudnya dalam anggota tubuh yang sebelah mana yang harus berbulu tuh nih? Semua. Jadi dalam bahasa istilah Enggak satu-satu dong sebutin dong, jangan langsung include semua. dalam ranah psikologi Islam itu saya lupa nama beliau yang menyebutkan Islam itu punya istilah untuk kulit namanya al-bashar. Al-bashar itu kalau ada daging yang dilapisi kulit itu dipastikan harus berbulu.
monyet itu kan berbulu karena ada kulitnya, jadi harus berbulu kalau lapisan kulit. Kalau nggak kulit itu nggak bisa, nggak ada bulu, Kang, secara Enggak, gini, akademis ya. Berdasarkan Roma 14 nomor 9 aja dulu. Syarat untuk menjadi Tuhan itu nggak ada bulu di sana. Harus mata dulu dibilangin. Mana Roma? Kok Uni datang-datang ngebahas bulu sih, gimana nih? Iya. Udah saya kasih tahu nih. Mata Roma 14. dulu. Tunggu, Roma 14. Nomor 9. Kamu harus syarat menjadi tahu. Tuhan. Yesus yang kamu salibkan itu harus bangkit dan menjadi Tuhan baik untuk orang hidup maupun orang mati. Coba dites dulu. Iya, kenapa sih diintervensi jawaban saya, Bang Zuma? Nggak boleh lah paksa-paksa jawaban. Ini kan jawaban saya. Masalahnya adik saya ini bahas bulu, gunting cukurnya belum dikembalikan, sayang. Nah, saya mau ke sana tadi. Jadi gini Bang Zuma, kalau seandainya nggak ada bulu, nggak bisa mencukur. Jadi harus Iya. gini loh Bang. Loncatan berpikirnya kalau para Coba, Bang, apologet pikir. ketemu gini lah, loncatan berpikirnya hebat-hebat semua. Nggak, coba lah Bang berpikir sedikit gini ya. Coba Bang gunakan pikiran kita yang sehat ini. Kalau Tuhan itu berbulu, coba Bang pikirin. Itu ketika misal bulu keteknya jatuh, itu bayangin loh Bang, itu bulu Tuhan loh Bang, jatuh ke bumi tersentuh tanah gitu. Itu bulu Tuhan Bang, nggak main-main. Abang bayangin Kalau itu. kulup? Ya apalagi kulup, yang daging, kulit. Firman menjadi daging, dilapisi kulit. Bang, aduh aku pusing mikirin Bang. Tuhan itu punya bulu jatuh ke, itu gimana? Enggak, ikut semesta itu? kulupnya ketika naik terangkat ke langit, ikut enggak? Itu aja kok. Enggak Bang, sampai sekarang saya ditemukan. Masa jawaban aku diintervensi sih? Kalau Yesus itu, ini aku juga nanya ke Unik. Kalau Yesus Ya. itu Tuhan, bulu Yesus Tuhan juga nggak? Nah, Siapa suruh? gini, aku jawab secara komprehensif ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, maka Aku jadi firman lapar itu telah dengar menjadi pertanyaan ini. daging. Daging itu ditubuhi bulu. Jadi kalau seandainya dia berdaging Aduh, dan jadi berbulu, parno nih, ngebahas bulu saya jadi parno loh. apa sih itu? Bulu itu sesuatu yang wajib tumbuh di tubuh manusia. Kalau nggak ada bulu itu susah kita. Coba kalau ada orang kebakar, itu kalau nggak ada bulu badan itu cepat meninggal loh. Nggak mungkin Yesus nggak ada bulu. Bulu hidung tuh harus ada biar nggak masuk debu-debu. Bulu ketek itu harus ada. Bayangin. Ini netizen banyak yang Ini protes teman loh tuh saya Ibnu di bawah. Fadil ini jaga dong, komennya dijaga dong. Ibnu Fadil. Masa kentut Tuhan wangi ada-ada aja. Jangan ngetik kayak gitu, nggak sopan. Ini gimana nih? Masih lanjut ini sama yang antri? New Daniel, Ya udahlah, aku turun. pengamat debat. Nggak ada Bang Kores New Daniel di sini. Aku nggak jadi promo nih. Ish. Ya udah promo Ayo dulu. Unik silakan. promo. Ya, kata Bang Zuma tadi, barang siapa yang menemukan aku maka nggak apa-apa, kata Bang Zuma. Oh, teman-teman di sini ikhlas, Kagian Santang ikhlas, Julius ikhlas, Pak Sugi ikhlas, si Kores ikhlas. Jadi tolong temukan aku. Terima kasih, wabillahi taufiq hidayah. Kok promosi diri sendiri, bukan promosi rendang, kayak mana ini? Udah aku bilang, Bang Zuma aja kan bilang. Ini kalau 1100 Ikhwani Filah, pasti yang cowok banyak dong. Gas. Enggak, yang jadi masalah gini Bang Kores, kemarin Uniripa mojok berdua sama bapak-bapak yang pakai kacamata. Mau naik tuh, Laskar Kristus. Oh, udah fitnah. ada. Laskar Kristus mau Jangan naik. fitnah. Ada. Nauzubillah min dzalik. Jangan fitnah Kang Kian Santang, dosa loh. Nanti Bang Zuma beneran kiranya beneran loh. Kores dosa loh, fitnah itu. Nggak tahu Kian Santang yang bawa berita. Karena Itu kalau fitnah, misalnya bohong berarti pasti 1001 ayo yang mana? nonton loh. Dosa besar loh fitnah, menuduh wanita baik-baik itu mojok berdua itu dosanya luar biasa. Enggak, bukannya gede, Uni ngaku, Uni di komal siapa kemarin sama bapak-bapak? Sok, Uceng ngaku. Fajar, hati-hati. Bapak mana? Bapak-bapak mana? Yang pakai kacamata, yang ganteng. Kata bapak-bapak itu nggak apa-apa. Saya ngambil Uni katanya, tapi harus benar-benar nanti saya seret ke KUA. Astagfirullahaladzim, itu Kang Makassar. Itu ya Allah, wih sadar itu. Makassar Gurunda.
Harus siapin tuh Gurunda. Gedung serbaguna. Naudzubillah min dzalik. Bang Zuma tolong Ya, bantu diwisata adikmu nanti, Bang, jangan diwisata. sampai adikmu ini difitnah sana sini Bang Zuma. Nyatakanlah kebenarannya sesungguhnya adikmu. Mereka bercanda. Ini udah jam bercanda ini, udah jam 2 di tempatku. Bercanda membawa cinta. Nah, Bang Kores mau tajam pula. Alah. Tuh Laskar mau naik katanya Laskar. Beneran Dia mau naik tuh, aku turun mau naik katanya. Ya. Udahlah cabut. Laskar kalau naik tolong bawa lato-lato. Jangan ditinggal Silakan, lato-lato. mana Laskar nih? Aku turun, dadah. Assalamualaikum Bang Zuma, sehat semua. Selamat return ada juga. Ya aku Niko, sehat-sehat juga. Ya. Tetap Sehat segitu, selalu, jangan nih. jangan turun lagi berat badannya. Oke, mau nambah lagi 3 kilo lagi. Amin. Semoga bohai selalu. Mana ada emang Laskar Fitus di bawah? Ada. Oh ya udah gas Ya, ada tarik itu kan. tadi. Oke, buat teman-teman yang punya gift ya, gift silakan dihabisin aja sekarang giftnya ya, karena besok udah nggak laku lagi gift. Naik dia loh. Laskar Kristus. Ajaib. Bang Juma, Ustadz Sugi, nih Dokter Akal, Stefanis Ya. Mares ya. Wow. Ada yang Kecil mau banget. say nih buat Bang Juma nih sebelah aku. Ada yang Ih, mau cewek say ternyata. Bang Juma nih sebelah aku nih. Siapa tuh? Cewek. Emang dikiranya cowok ya? Iya. Anda Islam Kristen nih Laskar Kristus nih. Saya Kristen. Oh Kristen, oke lanjut. Ya udah open cam. Tapi saya bukan mau debat sama kalian ya, soalnya saya bukan cuma ngamanitin aja. Cuma nih sebelah saya nih ada yang mau say hi sama kalian. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang-pejuang Islam. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Allah. Ini gimana ceritanya ini? Lu kok bisa begini? Itu salam toleransi awal-awal kan. Jadi memang lagi Anda Islam Kristen Bang? Muslim, alhamdulillah Islam. Oh. Alhamdulillah. Nah, Itu Laskar Kristus ini istrinya atau gimana? Oh, dikendalikan. Tetap di bawah kendali. Tetap di bawah kendali tapi dalam pengajar. Jadi Maksudnya istrinya gitu? saling menghargai teman-teman masih. Oh teman, ya oke lah. Ini kalian Ya, siapa? Kalian siapa? Jadi berteman dekat dan memang arahnya kita lagi menyatukan inilah. Oh, Laskar Kristusnya mau bersyahadat. Oh, siap. Oh, ngerti. Itu maksud. Ya mudah-mudahan. Ya, Amin. Amin. Atas bimbingan Ya. yang kuasa. Maksudnya kita tidak bisa juga memaksakan. Mudah-mudahan itu ke arah jalan Iya. yang baik. Diajarin Islam sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ahi belum kenalan siapa namanya Wanita Ustadz? kalau sudah Bapak? ada modal cinta kepada kita itu tinggal diarahkan. Saya udah Islam banget. Jadi Iya, saya udah Bapak kayak- belum kenalan namanya siapa Pak? Nama saya Mahar Arifin. Mahar Arifin. Mahar Arifin. Iya. Mungkin kayak mas kawin lah. Kalau di Islam kan mas kawin lah ya. Mahar Arifin. Jadi Iya, atau semangat. kalau Semangat ya. Terus istri aku juga mantan Kristen loh. Sekarang udah mualafah. Alhamdulillah sholat 5 waktunya lancar dan tepat waktu. Alhamdulillah. Tapi kalau dibaca tadi apa ya Laskar Kristus komen-komennya agak kencang juga. Bukan Gimana? yang ini kayaknya. itu Atau yang ini? masih Yang ini. ya Oh. masih menggebu-gebu lah ya. Ya. Sudah menemukan sesuatu yang Boleh kalau bisa mau diskusi dengan saya juga boleh Laskar Kristus boleh. Tentukan waktunya saja. Iya, Pak. Itu nanti kita di room sendiri aja. Tapi Oh, gitu. boleh. Oh. Iya. Semua Bang Zuma ada di Makassar ya, Bang Zuma sama yang lain. Kebetulan saya juga dari dekat-dekat sana juga dari Ternate Maluku Utara. Masya Allah. Jadi masih kuat Oh, lah. tetangganya Sueb nih. Mana cukup lah. Punya amunisi juga lah karena di sana kan ada kesultanan dan lain-lain. Jadi kita bisa mengendalikan lah dari sisi Ya, itu Pak bilangin ke Laskar Kristus jangan dilama-lama kalau mau syahadat segerakan aja.
Ya, Oh, ini sahadat mah dari SMP udah sahadat, tapi kan gak ke situ. nanti kita akan Gimana tuh? bantuan juga dari Bang Zuma, dari teman-teman yang lain. Nah, ini Bang Juma kemana nih? Kepental. Mungkin. Keluar ya. Kepental kayaknya Bang Jumanya. Jadi ya mudah-mudahan Bang Zuma bisa balik lagi lah. 6. Iya. Tapi ini loh, apa ya? Ya fair lah, apa maksudnya open minded gitu. Jadi dengerin dialog ini tuh berdua. Bagus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Villa dimanapun sahabat berada, apa kabar? Baik, sehat, senang, bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika sedang bahagia gitu. Ya, sampai dengan pukul 2 waktu Makassar ya, kita belum menemukan lawan yang sepadan, sahabat-sahabat. Tadi dialognya itu dialog santai aja gitu. Dialog santai kurasa ya, karena lawan debat kita juga nggak terlalu menggigit. Materi-materi yang disajikan juga ya alhamdulillah bisa dengan mudah kita tepiskan. Sampai pada ujung pertemuan kita masih membahas tentang kaidah-kaidah perkenalan gitu ya. Tadi membahas tentang kesempurnaan Al-Quran, dan alhamdulillah kita bisa memaparkan dengan baik gitu ya. Ya alhamdulillah dengan adanya dialog seperti ini, banyak di antara kita umat Islam itu yang memahami kemudian tentang kesempurnaan Islam itu tidak dilihat dari sudut pandang seperti yang diinginkan oleh teman-teman Kristen. Tapi kesempurnaan Al-Quran itu dilihat dari bagaimana kemudian Al-Quran menguraikan apa yang kemudian dibutuhkan oleh umat manusia. Untuk itulah para sahabat, saya katakan bahwasanya Al-Quran telah memberikan solusi jalan ya kepada kita semua. Masalah apapun yang kita hadapi di atas muka bumi ini, dalam kehidupan kita itu Al-Quran selalu memberikan solusi. Oke. Untuk itulah kemudian saya rasa kita cukupkan ya sahabat-sahabat sekalian, karena yang di TikTok ini terlalu rame, terlalu banyak yang ingin jumpa fans ya. Entah apa-apalah, naik 1 menit itu bisa sampai 4 minggu kurasa. Ya alhamdulillah jaringan saya di sana kurang baik sehingga koneksinya terputus. Saya bisa keluar gitu untuk menyapa teman-teman yang ada di live YouTube ya. Jadi saya harap kemudian apa yang kita sajikan pada malam hari ini kita jadikan sebagai acuan kemudian untuk memahami agama kita itu adalah agama yang sempurna, di mana kesempurnaan Islam itu dilihat bagaimana kemudian Al-Quran mengurai semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Saya kira cukup ya sahabat-sahabat, antum semua juga butuh istirahat ya. Ya terima kasih saudaraku Rahman Amin Wijaya atas doanya. InsyaAllah antum pun sehat-sehat semua ya teman-teman sekalian. Dan terakhir dari saya, kebetulan tadi ada informasi dari teman-teman pengurus yayasan gitu, teman-teman yang ingin memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Turki. Perwakilan kita MCI sudah ada di sana, alhamdulillah. Anda yang ingin memberikan bantuan, silakan kemudian menyalurkan donasinya melalui rekening yayasan MMCI dengan kode 4 ya. Misalnya 10.000 maka 10444. Jadi 444 itu kode untuk bantuan teman kita yang ada di Turki yang sedang kena musibah gempa bumi. Alhamdulillah tim kita dari MCI binaan almarhum Coach Stephen itu berada di sana, dan tadi sore saya dikontak oleh beliau. Mana tahu ada teman-teman yang ingin menyalurkan bantuan, silakan di nomor rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara dengan nomor rekening 401 30 00 17173 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, dan memberikan kode 444 di ujung angka nominal yang antum transfer. Misalnya Anda transfer
1 miliar atau 1 triliun, silakan Anda di ujung 3 angka terakhir dengan menyatakan angka 4 supaya bisa diketahui bahwa itu diperuntukkan untuk saudara kita yang ada di Turki sana. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terakhir saya ingin doakan antum semua yang menjadi penikmat channel Zulkifli Abbas agar diberi kesehatan oleh Allah lahir dan batin, disembuhkan penyakitnya, dimudahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya yang pernah dilakukan masa lalu, sekarang dan maupun yang akan datang, dan juga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat bersama dengan keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya undur diri ya. Doakan saya juga supaya saya sehat, panjang umur, diberi kekuatan senantiasa, dan yang terpenting senantiasa diberi akal yang waras, akal yang sehat, sehingga meskipun umur lanjut ya kita masih bisa berdialog dengan memberikan materi-materi sajian tentang apologet atau kristologi. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.